90% dari misteri luar angkasa sudah seperti ini. Aku tidak tahu betapa menakjubkannya menyelesaikan misteri luar angkasa. Ye Chen sangat jelas bahwa kemampuannya untuk memahami makna ruang yang mendalam hingga tingkat 90% sangat berkaitan dengan akumulasi tahun-tahun sebelumnya. Sekarang pada saat kritis, akumulasi bertahun-tahun akhirnya berubah menjadi buah. Kaisar klan Yaksa ingin membunuhku dengan bantuan Kaisar Binatang Kristal Api. Sayangnya, penindasan hidup dan mati telah membawaku ke tingkat yang lebih tinggi, tetapi aku tidak akan membiarkannya pergi. Arahnya bergeser, dan Ye Chen terbang menuju ke arah di mana Kaisar Laut Tengkorak berada. Sepanjang jalan, Ye Chen bertemu banyak binatang kristal api, sekelompok dari mereka sangat menakutkan. Sejujurnya, Ye Chen tidak terlalu percaya diri untuk meninggalkan planet hidup ini, dan satu-satunya kesempatan adalah Kaisar Laut Tengkorak. Apa? Dia mengejar. Tengkorak Heidi merasakan keberadaan Ye Chen dan terkejut, dia mengira Ye Chen telah dibunuh oleh Kaisar Binatang Kristal Api. Tidak, kenapa dia lebih cepat dariku? Ketika jarak keduanya semakin dekat, wajahku Heidi menjadi gelap. Setelah beberapa saat, Tengkorak Heidi melihat triknya. Kecepatan Ye Chen tidak lebih cepat darinya, tetapi tidak lebih buruk darinya. Gerakan Ye Chen sangat fleksibel. Saat menghadapi rintangan dari binatang kristal api, dia bisa melewatinya dengan berkedip. Ini tidak diragukan lagi menghemat banyak waktu dan membuatnya terlihat sangat cepat bahkan melampaui ilusinya. Meskipun demikian, Heidi masih merasa tidak nyaman, tertekan dan ingin membunuh seseorang. Bisakah kamu memberitahuku gelarmu? Suara Ye Chen berlalu. Aku Heidi, jangan terlalu berpuas diri, kata Heidi dingin. Heidi, nah, hari ini adalah hari kematianmu. Tergantung kamu. Nada Skull Heidi menghina. Bukan aku, ini aku dan binatang kristal api. Ye Chen sudah lama berencana untuk membunuh Kaisar Laut Tengkorak. Tunggu sampai kamu menyusulku. Ini mudah. Pembicaraan. Ye Chen tiba-tiba mengayunkan pedangnya dan menebas Raja Binatang Kristal Api yang mendekat di depan Kaisar Laut Tengkorak. Dengan keras, Raja Binatang Kristal Api terbang mundur dari pukulan itu. Bekas pedang sedalam beberapa kaki, dan gelombang kejut besar meletus, berdampak pada tubuhku Heidi, mengurangi kecepatanku Heidi secara signifikan. Tidak baik. Tengkorak Heidi mengerti maksud Ye Chen. Nak, kamu juga mencoba jurus pamungkasku. Tanda tanya 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 koma tanda tanya 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 koma tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya koma tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya koma tanda tanya 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 tanda seru. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya koma tanda tanya 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 koma tanda tanya 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 tanda tanya. Petik 2 tanda tanya tanda seru petik 2. Memegang pedang longkuan tinggi-tinggi dengan kedua tangan, Ye Chen menebasnya dengan pedang, dan energi pedang hitam bersinar terang. Sejumlah besar bayangan tombak menguap. Suara mendesing. Ye Chen melewati celah itu. Persis seperti itu, Heidi dan Ye Chen saling menyerang, dan Kaisar Binatang Kristal Api mengikuti di belakang mereka. Dari waktu ke waktu, seberkas cahaya merah keemasan dipancarkan, dan pemandangan menjadi sangat kacau. Dengan pengetahuan tentang ruang, Ye Chen secara bertahap menyusul tengkorak laut Kaisar. Heidi sedikit cemas, dia buru-buru berkata jika kita terus bertarung, kita hanya akan mengambil keuntungan dari Kaisar Binatang Kristal Api. Mengapa tidak mundur selangkah dan melepaskannya? Jangan khawatir, aku mampu membelinya. Bagaimana mungkin Ye Chen membiarkan pihak lain pergi? Kamu benar-benar ingin mati, teriak tengkorak Heidi dengan tegas. Ikannya mati, tapi jaringnya belum tentu putus. Saat berbicara, Ye Chen melampaui kepalaku Heidi, dan sosoknya berputar di udara. Ye Chen menebasku Heidi dengan pedang, seperti gasing atau tornado. Kecepatan serangan Ye Chen terlalu cepat, dan Heidi dengan cepat menyiapkan tombaknya. Dentang, percikan api memercik, dan keduanya berpisah. Ye Chen menggunakan kekuatannya untuk terbang mundur. Karena dia menghadap tengkorak laut Kaisar, tidak ada perbedaan antara terbang mundur dan maju. Saat berikutnya, Ye Chen berbalik dengan cekatan dan melanjutkan perjalanannya. Dia dipaksa mundur ratusan meter oleh pedang Ye Chen, dan jatuh ke dalam sekelompok binatang kristal api. Pergilah. Kaisar Laut Tengkorak sangat marah sehingga dia mengayunkan tombaknya dengan panik, mengayunkan senjata ke sekeliling. Ketika skeleton si Emperor keluar dari pengepungan,
Fire Crystal Beast Emperor berjarak kurang dari 50 mil darinya boom. Seberkas cahaya merah keemasan menyembur ke arahnya seperti bambu yang patah. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya koma tanda tanya 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 koma tanda tanya 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 tanda tanya. Tetapi jika dia selamat pada hari pertama tahun baru, dia tidak dapat mengelak pada hari ke-15, sinar cahaya merah keemasan ke-9 dengan kejam menghantam punggung Kuhaidi, dan esensi pelindung tubuhnya langsung membuat lubang besar. Apa? Dengan teriakan, Kuhaidi terbang keluar dengan asap di sekujur tubuhnya, dan bahkan sebagian besar dari armor tingkat menengah kaisar pun penyok. Nak, kamu harus mati. Kuhaidi tidak pernah berpikir bahwa dia akan menjadi orang yang tidak beruntung pada akhirnya, dia tidak ingin mati. Dia hanya hidup lebih dari 30.000 tahun, dan dia sedang dalam tahap kehidupan yang meningkat. Aku tahu itu sebelumnya, jadi mengapa repot-repot? Hantu Ye Chen masih ada di sana, dan dia menyerang dari depan dengan kilatan kecemerlangan. Kecemerlangan momen mengandung makna ruang yang mendalam, mengandung 80% makna ruang yang mendalam, yang setara dengan ilmu pedang batas 3 putaran, bahkan lebih menakjubkan jika mengandung 90% makna ruang yang mendalam itu akan menjadi lebih kuat, tetapi meskipun demikian, kecemerlangan Suna saat ini dekat dengan ilmu pedang 4 putaran. Selain itu, Suna Brilliant adalah teknik pedang Ye Chen yang paling sulit untuk dipertahankan. Sekarang ranah makna ruang yang mendalam telah ditingkatkan, itu bahkan lebih tak terduga. Ketika pedang dipukul, energi pedang menyatu ke dalam ruang, dan langsung membunuh tengkorak di Haidi pada esensi pelindung. Dia memaksanya untuk terbang terbalik lagi, dan bertemu dengan Kaisar Binatang Kristal Api. Tidak, mataku Haidi membelalak. Kaisar Binatang Kristal Api tidak peduli dengan pertarungan antara Ye Chen dan Kaisar Laut, ia hanya tahu bahwa jika ia ingin membunuh keduanya, ia akan membunuh siapapun yang paling dekat dengannya. Ledakan, sinar cahaya berwarna merah keemasan secara akurat membombardir tubuh Kuhaidi. Kali ini tubuh Kuhaidi roboh, dan kobaran api menyulut tubuhnya. Bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu untuk mati bersamaku. Kuhaidi tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri, kecuali dia dapat segera meninggalkan Mars yang liar, pergilah ke neraka. Kuhaidi membalikkan telapak tangannya, dan tiang hitam murni jatuh di tangannya. Ini adalah kristal gelap. Ini sangat berharga harta karun kristal dewa gelap ini memiliki asal yang luar biasa, dan dia mendapatkannya di alam rahasia langit berbintang yang misterius. Selama ribuan tahun, dia tidak pernah menggunakannya, menunggu untuk digunakan pada saat hidup dan mati. Memanggil. Dengan lemparan yang kuat, Kaisar Laut Tengkorak membuang kristal gelap itu. Apa ini? Murid Ye Chen menyusut. Pedang Qi menghantam kristal dewa gelap. Diam-diam, sebuah lubang hitam terbentuk, dan lubang hitam itu terbentuk begitu cepat. Ratusan binatang kristal api di sekitarnya ditelan secara langsung, dan potongan besar lava ditelan pada saat yang sama. Saya tidak tahu berapa kali gaya gravitasi yang menakutkan lebih kuat daripada katai putih. Kaisar binatang karena dia adalah yang paling dekat dengan Kaisar binatang kristal api, dan lubang hitam yang dibentuk oleh kristal dewa kegelapan akan menelannya terlebih dahulu, tetapi itu mungkin tidak dapat mengancam Ye Chen, loh. Sekarang dia paling membenci Ye Chen. Gravitasi langsung bekerja pada Ye Chen. Kecepatan Ye Chen segera menurun menjadi 0. Segera terbang menuju lubang hitam. Apa? Ye Chen benar-benar tidak tahu bahwa Kuhaidi masih memiliki trik ini, jika Kuhaidi pernah melakukan ini sebelumnya. Dia sudah mati, tidak. Ye Chen dengan panik menggerakkan energi aslinya, dan medan pedang Suna juga didorong hingga batasnya, bersaing dengan lubang hitam, besar, besar, besar. Pedang Longkuan tiba-tiba menjadi panjang 100 mil, dan Ye Chen menebas ke arah lubang hitam. Kartu menghapus. Pedang Longkuan hancur, dan pecahannya tersedot. Mengambil pedang tingkat Raja Surgawi lagi, Ye Chen terus memperbesar pedang dan menebas ke arah lubang hitam lagi. Tapi hasilnya masih sama. Kaisar Laut Kerangka dan Kaisar Binatang Kristal Api juga tersedot. Kaisar Binatang Kristal Api merasakan bahaya dan terbang ke arah yang berlawanan, tetapi gaya gravitasinya terlalu kuat, sehingga ditarik sedikit demi sedikit. Haha, mari kita mati bersama. Kuhaidi seperti obor, terbakar dari dalam keluar. Dia diserang 2 kali berturut-turut. Dia adalah yang paling lemah dan paling sulit untuk menahan gaya gravitasi lubang hitam. Namun, dia tidak mengira Ye Chen bisa lolos dari engulfment dari lubang hitam, tetapi meninggal lebih awal ini hanya kematian yang terlambat. Mungkin Anda dapat membunuh Kaisar Binatang Kristal Api, dan semua orang akan mati bersama. Lambat laun, Ye Chen dan Kuhaidi semakin dekat.
Jika kamu ingin mati, kamu mati dulu. Ye Chen memiliki pedang tingkat Raja Surgawi ketiga di tangannya, dan dia menebas tubuh Ku Haidi dengan satu pedang. Puff! Ku Haidi memuntahkan seteguk api, dan napasnya sangat lamban. Yah! Ye Chen memperhatikan perang di tangan Ku Haidi. Begitu dia memikirkan tentang tombak itu, dia memotong lengan kanan lawan dengan pedang. Desir, dia mengulurkan tangannya untuk meraihnya, dan Ye Chen meraih tombak itu. Orang menyebalkan. Ku Haidi mengutuk, dan saat berikutnya, dia tidak bisa menahan gaya gravitasi, dan langsung menghilang ke dalam lubang hitam. Lubang hitam ini tidak terbentuk secara alami. Kekuatannya terbatas. Aku tidak bisa melakukannya. Berapa banyak energi yang bisa ditelannya? Ye Chen mengambil keputusan, dan dengan telapak tangannya, batu primordial yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari cincin roh penyimpanan seperti semburan, menuju lubang hitam itu bergegas pergi. 1 juta, 5 juta, 10 juta, 30 juta, 80 juta, 200 juta. Batu purba yang tak terhitung jumlahnya menghilang ke dalam lubang hitam. Batu purba ini mengandung energi yang mencengangkan. Jika lubang hitam menelannya, itu akan menghabiskan energi yang sama. Tentu saja, jika itu adalah lubang hitam yang terbentuk di alam, kekuatannya akan jauh lebih besar mungkin 10 kali lebih banyak batu primordial tidak akan cukup. Ini hanya lubang hitam kecil, dan sebelumnya, ia telah menelan banyak energi dan binatang kristal api di dalam Mars yang tandus. Benar saja, lubang hitam yang menelan ratusan juta batu itu berangsur-angsur mengecil, dan gravitasinya berangsur-angsur berkurang. Tidak cukup. Untuk pertama kalinya, Ye Chen merasa kecepatan mengekstraksi batu primordial tidak cukup cepat. Akan sangat bagus jika dia bisa mengeluarkan 1 miliar yuan batu sekaligus, tetapi 1 miliar tidak bisa menjadi 2 miliar. Bagaimanapun, batu primordial kolam dapat memulihkan 100 juta yuan batu setahun. Ngomong-ngomong, ada juga kaisar binatang kristal api. Ye Chen menatap Fire Crystal Beast Emperor. Seketika memusnahkan jejak jiwa milik kaisar laut tengkorak di tombak pertempuran, dan Ye Chen mencetak jejak jiwanya sendiri. Jenis jejak jiwa yang cepat ini tidak dapat mengeluarkan kekuatan penuh dari tombak perang, tetapi itu sudah cukup. Tombak perang adalah senjata tingkat kaisar tingkat tinggi, meskipun hanya memiliki kekuatan 30%, itu harus melebihi senjata tingkat kaisar menengah. Memegang tombak di tangannya, Ye Chen menebas kaisar binatang kristal api. Kartu menghapus. Keping kristal memercik, dan kaisar binatang kristal api dikirim terbang keluar, tetapi dengan cepat tersedot kembali dan tiba di depan Ye Chen. Berbalik, Ye Chen terus menyerang kaisar binatang kristal api, memotongnya ke arah lubang hitam. Mengaum. Akhirnya, kaisar binatang kristal api tersedot ke dalam lubang hitam. Lubang hitam itu bergerak sesaat, lalu menyusut menjadi titik di saat berikutnya, dan akhirnya menghilang. Ye Chen hanya berjarak beberapa mil dari lubang hitam, yang jaraknya sangat dekat. Dengan senyum masam, Ye Chen melihat sekeliling. Keberadaan lubang hitam membuat ruang bulat besar dengan radius ribuan mil, kosong, dan hanya Ye Chen yang ditangguhkan di dalamnya. Dengan tombak ini, meninggalkan tempat ini tidak akan menjadi masalah. Mengangkat tombak di tangannya, Ye Chen berpikir sendiri. Tombak perang disebut tombak emas. Ini adalah senjata tingkat kaisar tingkat tinggi. Dari segi nilai saja, harganya setidaknya 100 juta yuan. Secara umum, nilai senjata tingkat kaisar tingkat rendah adalah sekitar 2 juta yuan 4 juta, 100 juta untuk senjata tingkat tinggi kekaisaran, dan 2 kali lipat harga baju besi, diperkirakan menelan biaya 4 juta untuk baju besi tingkat rendah tingkat kekaisaran, lebih dari 30 juta untuk baju besi tingkat menengah, dan sekitar 200 juta untuk baju besi tingkat tinggi. Singkatnya, semakin tinggi kekuatannya, semakin banyak Anda membutuhkan batu primordial. Jangan lihat beberapa keluarga yang telah menguasai kota selama puluhan ribu tahun. Mereka tampaknya memiliki banyak kekayaan, tetapi Anda harus tahu bahwa semakin tinggi pendapatan sebuah keluarga, semakin tinggi pengeluarannya. Ini berbanding lurus. Lagi pula, raja hidup dan mati jika terlalu banyak, jangan membagi batu primordial, dan jangan membeli apa yang Anda butuhkan. Misalnya, harta tingkat kaisar memiliki harga tetapi tidak ada pasar, tetapi pada kenyataannya, beberapa masih akan mengalir keluar. Misalnya, jika beberapa kaisar memiliki harta tingkat kaisar ekstra di tangan mereka, mereka akan menjual sebagian, mendapatkan kembali batu primordial, lalu beli yang lebih baik. Harta karun. Butuh waktu lama agar harta dapat digunakan secara maksimal. Di tangan Ye Chen, tombak emas hanya dapat mengerahkan 30% dari kekuatannya. Selain itu, Ye Chen adalah seorang pendekar pedang,
Jadi dia sangat tidak cocok untuk tombaknya, jadi dia bisa mengeluarkan 20% dari kekuatannya. Lumayan. Ledakan. Segera setelah binatang kristal api terbang ke ruang bola, itu dihancurkan berkeping-keping oleh tombak Ye Chen, mengungkapkan dominasi senjata tingkat tinggi kaisar. Sambil membunuh, sambil mengumpulkan sisa-sisa binatang kristal api, Ye Chen terbang menuju pinggiran planet hidup. Jika Ye Chen, yang memegang pedang Longkuan, baru saja melangkah ke kekuatan kaisar perang dasar, dan tidak sebaik kaisar perang dasar veteran, maka Ye Chen memegang tombak emas. Itu sudah memiliki kekuatan kaisar perang tingkat menengah. Jika tombak emas dapat diganti dengan pedang tingkat kaisar tingkat tinggi, maka Ye Chen pasti adalah kaisar perang tingkat menengah. Namun, ada satu hal yang sangat penting. Bukannya siapapun dapat sepenuhnya menampilkan kekuatan harta karun kaisar tingkat tinggi. Pada kenyataannya, bahkan jika Ye Chen telah bekerja dengan harta karun kaisar tingkat tinggi untuk waktu yang lama. Dan harta karun kaisar tingkat tinggi adalah pedang, Ye Chen mungkin tidak dapat mengerahkan 10% dari kekuatannya, diperkirakan hanya 80%. Inilah alasan mengapa basis kultivasi terlalu rendah, Ye Chen hanya berkultivasi di alam hidup dan mati tingkat kelima, dan harta karun tingkat kaisar paling cocok untuk alam hidup dan mati tingkat ketujuh. Oleh karena itu, situasi Ye Chen saat ini sangat memalukan, dan basis kultivasinya terlalu rendah. Itu harus dipromosikan ke surga keenam kehidupan dan kematian sesegera mungkin. Kalau tidak, akan ada harta yang lebih baik di masa depan. Tidak ada cara untuk bermain sampai batasnya. Strip energi pedang hitam seperti ular dan tombak ditembakkan, dan binatang kristal api meledak satu persatu, tanpa kaisar binatang kristal api menghalangi mereka. Ye Chen sama sekali tidak dapat menghadapi ancaman yang layak, bahkan jika itu adalah Fire Crystal Beastmaster. Dia tidak bisa menghentikan Ye Chen, dan dipotong menjadi 2 atau 3 pukulan, dan bagian yang paling berharga menjadi rampasan perang Ye Chen. Dengan begitu banyak kristal api psionik tingkat tinggi, saya khawatir tubuh roh saya dapat dinaikkan dari tahap awal tingkat ke-6 ke tahap menengah tingkat ke-6 atau bahkan tahap akhir. Ye Chen tidak ada di terburu-buru untuk pergi. Tubuh roh memiliki efek yang besar pada Raja Kehidupan dan Kematian. Semakin banyak pertahanan yang Anda miliki, semakin banyak keamanan yang Anda miliki. Terkadang karena sedikit pertahanan Anda mati secara tragis di tangan musuh. Seperti kata pepatah, mati kelaparan yang pemalu, dan mati kelaparan yang berani. Ye Chen mulai memburu Fire Crystal Beast King. 4, 7, 10. Jumlah Raja Binatang Kristal Api tidak banyak, hanya ada satu Raja Binatang Kristal Api dari ratusan Raja Binatang Kristal Api. Beberapa jam telah berlalu, dan Ye Chen telah mengumpulkan bagian berharga dari 10 Raja Binatang Kristal Api. Hah! Fluktuasi energi yang kuat. Perlahan-lahan, Ye Chen mendekati tempat Kaisar Naga Hitam bertarung dengan Kaisar Binatang Kristal Api lainnya. Tubuh Raja Binatang Kristal Api penuh dengan bekas luka dan bekas cakaran di sekujur tubuhnya. Kekuatan senjata kekaisaran dasar tidak terbayangkan oleh orang biasa. Meskipun pertahanan Raja Binatang Kristal Api puluhan kali lipat dari Raja Binatang Kristal Api, itu tidak berguna tentu saja, senjata kekaisaran dasar ada di tangan Kaisar Naga Hitam, paling banyak, dia hanya bisa meninggalkan beberapa bekas pada Kaisar Binatang Kristal Api, dan tidak bisa menghancurkan lawan. Di sisi lain, aura Kaisar Naga Kegelapan semakin kuat dan kuat, baju besi tingkat Kaisar teratas memungkinkan dia untuk mengabaikan serangan Kaisar Binatang Kristal Api, dan dia secara alami tak terkalahkan, dan kekuatan sihirnya masih sekitar 50%. Apakah ini senjata kekaisaran tingkat rendah? Membuka mata jiwa, Ye Chen terkejut. Di atas harta tingkat kaisar adalah harta tingkat kaisar. Satu tingkat, tanpa diduga lawan memiliki senjata tingkat rendah tingkat kaisar di tangannya. Ini hanyalah harta yang tak ternilai harganya untuk kaisar biasa. Baju besi pada Kaisar Naga Hitam tampaknya merupakan baju besi kekaisaran tingkat atas. Singkatnya, tingkat konsumsi energi puluhan atau bahkan ratusan kali lipat dari kaisar biasa. Jika digantikan oleh Ye Chen, itu adalah diperkirakan bahwa esensi sejati akan menjadi bersih dan halus. Itu sangat sulit. Kaisar Naga Hitam sedikit mengernyit. Kaisar Binatang Kristal Api lebih sulit dari yang dia bayangkan. Dengan senjata tingkat kaisar tingkat rendah, dia hanya bisa meninggalkan bekas sedang di tubuh lawan. Naga Hitam membelah langit cakar. Kaisar Naga Hitam berteriak keras, menyilangkan cakarnya, dan membombardir Kaisar Binatang Kristal Api. Dengan keras, Kaisar Binatang Kristal Api terlempar, tanda cakar silang muncul di dadanya, dan retakan samar muncul di tepinya. Jelas, Kaisar Binatang Kristal Api bukan tandingan Kaisar Naga Hitam, tetapi kedua pertahanan itu terlalu kuat. Mengaum. Pada saat ini,
Raungan yang mengejutkan datang, yang terdengar akrab bagi Ye Chen. Setelah beberapa saat, pita merah keemasan bergabung dengan medan perang. Benarkah? Kenapa tidak mati? Murid Ye Chen melebar. Kaisar binatang kristal api yang bergabung di medan perang jelas adalah kaisar binatang kristal api yang telah tersedot ke dalam lubang hitam sebelumnya. Ye Chen juga melihat bekas dangkal yang ditinggalkan oleh dirinya sendiri dengan tombak emas pada lawan. Ye Chen tidak tahu bahwa ada kekacauan di tengah Mars liar. Meskipun Raja Binatang Kristal Api tersedot ke dalam lubang hitam, tubuhnya tidak dihancurkan oleh lubang hitam. Sebaliknya, dia dipindahkan ke pusat Mars liar, tempat sarang Raja Binatang Kristal Api berada. Mereka lahir di sana. Tentu saja, ini adalah Kaisar Binatang Kristal Api. Dari segi kekuatan pertahanan Kaisar Binatang Kristal Api tidak kalah dengan tingkat ke-8 Kaisar Kehidupan dan Kematian Kaisar Segel Surgawi. Hanya senjata tingkat Kaisar yang dapat melukainya dengan ringan. Selain itu, niat pedang penghancur tingkat ke-7 Ye Chen yang dikombinasikan dengan senjata tingkat tinggi tingkat Kaisar juga dapat meninggalkan beberapa jejak. Benci. Wajah Kaisar Naga Hitam jelek. Meskipun dua Kaisar Binatang Kristal Api tidak dapat mengalahkannya, mereka dapat menghabiskan kekuatan sihirnya, begitu kekuatan sihirnya habis, bahkan jika dia memiliki kemampuan yang hebat, dia akan hancur. Berjalan. Sambil menggertakkan giginya, Kaisar Naga Kegelapan berbalik dan bergegas menuju pinggiran api liar. Dia berencana untuk kembali ke area perlombaan iblis terlebih dahulu, dan memanggil dua temannya untuk datang untuk berurusan dengan Kaisar Binatang Kristal Api, dan jarahan akan dibagi rata. Setelah Kaisar Naga Hitam melarikan diri, Ye Chen secara alami tidak bisa menonton lagi. Memanggil. Ye Chen dengan cekatan menghindari kelompok binatang kristal api. Setelah setengah hari, Ye Chen akhirnya meninggalkan planet kehidupan yang berbahaya ini dan muncul di dunia luar. Di dunia luar, Ye Chen merasa seperti burung terbang di langit, kecepatannya meningkat lagi, dan akhirnya mendekati kecepatan cahaya, terutama karena ada banyak debu dan rintangan di sekitarnya, jika tidak mencapai kecepatan cahaya tidak akan menjadi masalah. Setelah beberapa saat, Kaisar Naga Hitam juga bergegas keluar, diikuti oleh dua Kaisar Binatang Kristal Api. Seseorang pergi sebelum aku. Seberapa tajam indera Kaisar Naga Hitam. Jejak yang ditinggalkan oleh gerakan Ye Chen yang mendekati kecepatan cahaya sepenuhnya terlihat di matanya. Dia tidak menyangka bahwa sebenarnya ada orang seperti dirinya yang tinggal sampai sekarang untuk meninggalkan Mars yang tandus. Tampaknya panen seharusnya tidak sedikit. Huff, kamu beruntung tidak bertemu denganku. Dengan dengusan dingin, Kaisar Naga Hitam mempercepat hingga batasnya, dan terbang menuju arah lain dari reruntuhan Xuanwu. Kecepatannya tidak jauh lebih lambat dari Ye Chen. Kaisar Binatang Kristal Api berhenti setelah mengejar jarak tertentu, dan kembali ke Mars liar. Bagi mereka, dunia luar tidak dikenal dan mereka tidak boleh tinggal lama. Hanya Mars liar yang merupakan tempat yang aman. Di Pantom, Ye Chen sedang duduk di lobi sambil minum. Menggelegak. Botol anggur dikeringkan oleh Ye Chen, dan setelah beberapa saat, Ye Chen meletakkan botol anggur kosong itu. Panen kali ini tidak sedikit, tapi yang paling penting adalah kristal api psikis dan tombak emas. Menabrak. Sepotong besar pecahan binatang kristal api jatuh di ruang terbuka di tengah aula, dan menumpuk untuk membentuk bukit. Yang lebih ringan adalah pecahan binatang kristal api biasa, dan yang lebih gelap adalah pecahan Raja Binatang Kristal Api. Apakah itu adalah binatang kristal api biasa atau Raja Binatang Kristal Api? Mata-mata dan hati binatang kristal api biasa adalah kristal api psionik tingkat tinggi yang relatif lebih rendah, yang dapat meredam tubuh roh tingkat 5, Raja Monster Kristal lebih baik kristal api psionik tingkat tinggi dapat meredam tubuh roh tingkat 6, dan selain itu, pecahan lainnya. Faktanya, itu juga mengandung energi kristal api psionik tingkat tinggi, tetapi telah banyak diencerkan. Fragmen binatang kristal api biasa tidak berguna bagi Ye Chen, jadi Ye Chen menyingkirkannya, hanya menyisakan pecahan Raja Binatang Kristal Api. Merapikan. Ye Chen mendapatkan total 20 mata Raja Binatang Kristal Api dan 10 hati Raja Binatang Kristal Api, karena mata dan hatinya jauh lebih besar dari satu kristal api psionik tingkat tinggi. Ye Chen memperhitungkan bahwa 20 mata ditambah 10 hati sama dengan sekitar 1200 kristal api psionik tingkat tinggi yang dapat memurnikan tubuh roh tingkat 6. Fragmen tubuh Raja Binatang Kristal Api mengandung lebih banyak energi kristal api energi spiritual tingkat tinggi, yang diperkirakan setara dengan 3000 kristal api energi spiritual tingkat tinggi yang dapat meredam tubuh spiritual tingkat 6, berjumlah 4200. Cek, itu sudah cukup. Alih-alih pergi ke ruang rahasia kapal perang, Ye Chen duduk bersila di tanah di tengah aula dan mulai menyempurnakan tubuh rohnya.
Ye Chen pertama-tama memilih pecahan tubuh dari Fire Crystal Beastmaster. Butuh sekitar 200 keping. Ye Chen mengubah tubuh roh dari tahap ke-6 ke tahap awal. Dipromosikan ke tahap tengah urutan ke-6. Tubuh roh melangkah lebih jauh ke belakang. Energi pemurnian yang dibutuhkan telah meningkat puluhan kali lipat, dan jumlahnya 200 tidak terlalu banyak. Kemudian, butuh 800 pil. Tubuh spiritual Ye Chen telah dipromosikan ke tahap akhir ke-6. Dari tahap akhir urutan ke-6 hingga puncak urutan ke-6, total 3.000 buah dihabiskan. Pecahan tubuh dari Fire Crystal Beastmaster benar-benar habis, dan 18 mata dan 9 hati juga dikonsumsi. Pada akhirnya, hanya tersisa 2 mata dan 1 hati, yang tidak cukup bagi tubuh spiritual Ye Chen untuk naik ke tingkat ke-7. Kasihan, Ye Chen merasa sedikit menyesal. Tubuh roh puncak tingkat ke-6 dan tubuh roh tingkat ke-7 tidak berada pada tingkat yang sama. Tubuh roh tingkat 6 dapat menyerap kerusakan, dan tubuh roh tingkat ke-7 dapat membentuk kekuatan yang tidak dapat dihancurkan. Memulihkan cedera apapun. Itu adalah mengatakan bahwa tubuh spiritual tingkat 9 dari pemurni tubuh tertinggi adalah tubuh yang tidak bisa dihancurkan, dan tubuh yang tidak bisa dihancurkan mengandung kekuatan yang tidak bisa dihancurkan. Selama kekuatan yang tidak bisa dihancurkan tidak menghilang, hampir tidak ada yang bisa mengalahkannya atau membunuhnya. Berdiri perlahan, Ye Chen merasa seluruh tubuhnya penuh kekuatan, dan dia memiliki keinginan untuk berteriak ke langit, tubuh roh dari puncak urutan ke-6 terlalu kuat, tetapi dengan demikian, terlalu sedikit energi nyata di dalamnya, tubuhnya, seperti setengah botol air yang menggantung, bahkan tidak setengah botol air. Merasakan tubuh spiritual dari puncak urutan ke-6 dengan hati-hati, Ye Chen hanya menghela nafas dan membuka matanya setelah sekian lama. Desir, dengan kilatan cahaya di tangannya, tombak emas muncul seketika. Sebagai senjata tingkat kaisar tingkat tinggi, kekuatan senjata harta karun yang dipancarkan oleh tombak emas sangat menakutkan. Jika itu adalah kapal perang tingkat raja biasa, pasti tidak akan mampu menahan dampak kekuatan dari tombak emas. Skeleton si Emperor ini baik-baik saja, tapi sayang sekali jika kamu menyakiti orang lain, kamu akhirnya akan merugikan dirimu sendiri. Jika Kuhaidi tidak ingin bunuh diri, dia bisa selamat, dan Ye Chen tidak mungkin mendapatkan tombak emas. Setelah kamu kembali, gunakan tombak emas ini untuk ditukar dengan pedang tingkat tinggi kaisar. Meskipun Ye Chen belum memenuhi syarat untuk membeli harta karun kaisar tingkat tinggi, dia dapat menukarnya. Tombak emas adalah senjata tingkat kaisar tingkat tinggi, sehingga secara alami dapat ditukar dengan pedang tingkat tinggi kaisar, selama keduanya bernilai sama. Dengan pedang tingkat kaisar tingkat tinggi, dan setelah periode penggilingan, Ye Chen dapat menampilkan 80% kekuatannya dan mengkonsolidasikan kekuatannya sebagai kaisar perang tingkat menengah. Sedikit tak berdaya, pertahanan kembali menjadi kelemahan Ye Chen. Biru tua berdarah besi set tingkat menengah tingkat raja setara dengan baju besi tingkat kaisar tingkat rendah, yang tidak terlalu lemah. Sayangnya, kultivasi Ye Chen sendiri terlalu buruk, dan dia hanya berada di tingkat kelima dari hidup dan mati dalam perjalanan. Orang-orang kuat yang ditemui Ye Chen, yang mana yang bukan kaisar, dan mana yang tidak memiliki baju besi tingkat dewa, Ye Chen sama sekali tidak ada bandingannya dengan mereka. Terutama Kaisar Naga Kegelapan, yang sebenarnya memiliki baju besi tingkat kaisar teratas dan senjata tingkat kaisar tingkat rendah. Jika dia bertarung sendirian, Ye Chen tidak dapat menembus pertahanan lawan sama sekali, tetapi lawan dapat bunuh diri dengan satu pindah. Bersenandung, Pantom muncul dari kehampaan, dan Ye Chen berjalan turun. Dia tidak berencana untuk segera meninggalkan reruntuhan Xuanwu, setidaknya dia harus mendapatkan cukup uang untuk kembali, seperti membunuh Jenderal Bintang 3. Setelah membunuh seorang Jenderal Bintang 3, dia memenuhi syarat untuk membeli harta karun kaisar tingkat tinggi, yang sangat kuat dan dapat menutupi kekurangan dalam pertahanan. Ye Chen memindahkan ide ini, dan banyak pasukan asing menderita. Apakah itu tentara asing yang terdiri dari 500 orang, atau 1.000 orang, 5.000 orang atau bahkan 50.000 orang, hanya ada satu cara untuk mati saat bertemu Ye Chen. Jika Anda membunuh sepanjang jalan, setidaknya ada 5 atau 6 tentara asing yang meninggal di tangan Ye Chen, termasuk seorang Jenderal Bintang 2. Dengan cara ini, Ye Chen telah membunuh Komandan Kegelapan Bintang 1, Jenderal Bintang 1, dan Jenderal Bintang 2. 1,5 bulan kemudian, keberuntungan Ye Chen datang. Dia bertemu dengan seorang Jenderal Bintang 3 dari suku roh jahat. Lawannya adalah penjaga tunggal dan tidak memimpin pasukan. Suara mendesing. Ye Chen tidak menyembunyikan keberadaannya, dan dengan cepat terbang. Setiap komandan Zijin kecil berani memukul ideku. Harus dikatakan bahwa basis kultivasi Ye Chen terlalu rendah, dan mudah untuk berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau,
jika basis kultivasi Ye Chen berada di alam hidup dan mati tingkat ke-7, pihak lain akan mungkin takut. Mati. Jenderal Bintang 3 dari klan roh jahat bernama Charmandi, dia mengangkat tombak panjang di tangannya dan menusuk Ye Chen. Kaulah yang mati. Tombak emas melambai, dan energi pedang hitam sepertinya menelan lingkaran matahari hitam. Pancarannya luar biasa, puff, tengkorak jahat itu hancur, dan energi pedang mengenai tubuh Charmandi. Dalam sekejap, seluruh tubuh Charmandi meledak, sebuah kedalaman tanda pedang muncul di armor tingkat kaisar menengah. Bagaimana ini mungkin? Sebuah suara berfluktuasi, dan nafas kehidupan Charmandi benar-benar menghilang. Dengan kilasan sosoknya, Ye Chen membersihkan rampasan. Lencana umum bintang 3, cincin roh penyimpanan, baju besi tingkat kaisar menengah, dan senjata harta karun tingkat rendah. Begitu mudah. Saraf tegang Ye Chen mengendur. Hari ini, Jenderal Bintang 3 bukan lagi musuh satu tembakannya. Memikirkannya, kekuatannya saat ini telah mencapai tingkat kaisar pertempuran tingkat menengah, setara dengan Jenderal Bintang 5, dan emas tombak di tangannya dan niat pedang penghancur tingkat ke-7 bukanlah hiasan, ia memiliki tingkat kematian yang sangat besar. Bintang armor emas, menara harta karun. Menara harta karun, seperti menara teknik rahasia, adalah pusat dari bintang lapis baja emas. Itu dijaga oleh formasi dan larangan yang diatur oleh yang tertinggi dari surga ke-9 alam kehidupan dan kematian. Itu hanya mungkin untuk jenis semi dihormati atau bahkan semu dengan kekuatan tempur yang relatif kuat. Di pintu masuk menara harta karun, ada banyak sekali orang yang masuk dan keluar. Kaisar King Yu, bagaimana panenmu kali ini? Kudengar kau membunuh seorang jenderal bintang 2 dari klan Yasha, Kaisar Iblis dengan garis-garis harimau di wajahnya. Semua orang yang mengenalnya tahu bahwa Kaisar Iblis ini bernama Zanhudi, dia adalah jenderal bintang 2, dan tubuhnya adalah Blastering Tiger. Kaisar King Yu adalah seorang wanita dari ras manusia, dengan penampilan tampan dan alis tipis dan melengkung, dia terlihat sangat nyaman, meskipun dia tidak mempesona di dunia. Banyak kaisar dan raja mengejarnya, menyisir rambut panjang di dahinya. Kaisar King Yu tersenyum, berkata, aku benar-benar tidak bisa menyembunyikan apapun dari telingamu. Ya, kali ini aku membunuh seorang jenderal bintang 2 dari klan Yasha secara kebetulan, dan aku berencana untuk membeli baju besi tingkat kaisar tingkat menengah. Cektes, selamat, kekuatanku tidak sebaik milikmu, dan aku hanya membunuh pemimpin gelap bintang 1. Zanhudi sudah memiliki senjata level kaisar level rendah, dan berencana untuk membeli baju besi level kaisar level rendah kali ini. Bagus sekali. Saya ingat 500 tahun yang lalu, Anda adalah seorang jenderal bintang 1, tetapi sekarang Anda adalah seorang jenderal bintang 2. Kaisar King Yu memiliki temperamen yang lembut dan tidak pernah membenci siapapun. Ini hanya berantakan. Ngomong-ngomong, aku berencana pergi ke alam rahasia bintang hitam tahun depan. Apakah kamu ingin pergi bersama? Aku juga akan pergi dengan Kaisar Ular Hitam, Kaisar Luanfeng, dan Kaisar Bingfeng. Kaisar Zanhu mengeluarkan undangan. Kaisar King Yu mengangguk, kita akan membicarakannya ketika saatnya tiba. Jika tidak ada lagi, aku harus pergi. Menjelajahi tanah yang belum dipetakan adalah sesuatu yang sering dilakukan oleh para kaisar. Mungkin Anda akan mendapatkan harta yang kuat atau harta lainnya di dunia rahasia. Jika Anda memiliki peluang bagus, sangat mungkin untuk meningkatkan kekuatan Anda hingga 10 kali lipat. Hei, lihat, seorang pria kecil dengan kultivasi 5 tingkat di alam hidup mati. Zanhudi memperhatikan seorang pemuda berbaju biru berjalan tidak jauh dari sana. Mengikuti pandangan pihak lain, Kaisar King Yu menebak orang yang bisa datang ke menara harta karun pasti adalah Komandan Zijin. Kita tidak bisa meremehkannya, mungkin kamu dan aku bukan lawannya. Tidak mungkin. Kultivasi sangat rendah. Kaisar Zanhu tidak mempercayainya. Kaisar King Yu berkata dengan sungguh-sungguh kamu belum pernah mendengarnya. Dalam ras manusiaku, seorang Komandan Zijin bintang 4 muncul. Dia juga mengenakan pakaian biru. Mungkin dia. Pemimpin Zijin bintang 4. Zanhudi dengan patuh tutup mulut, jika pihak lain benar-benar pemimpin Zijin bintang 4. Dia memang bukan tandingannya. Zijin bintang 4 mendominasi dalam hal kekuatan. Sudah setara dengan Jenderal bintang 3, Jenderal bintang 5 lebih rendah statusnya. Lagi pula, pihak lain belum mencapai langit ke-7 hidup dan mati, begitu dia menjadi kaisar. Kekuatan tempur benar-benar melawan langit. Tentu saja, Kaisar Zanhu tidak terlalu percaya bahwa pemuda berbaju biru adalah pemimpin emas ungu bintang 4, terutama karena basis kultivasinya sedikit lebih rendah, dan hampir sama di tingkat kehidupan ke-6 dan kematian. Pemuda berbaju biru adalah Ye Chen, dan dia datang ke menara harta karun untuk membeli harta karun tingkat kaisar. Adik,
Bagaimana panen kali ini? Zhan Hudi memutar matanya, melangkah maju untuk memulai percakapan. Ye Chen melihat ke pihak lain, tidak buruk, aku tidak pergi ke reruntuhan Xuanwu dengan sia-sia. Hehe, berapa banyak komandan terhormat yang telah kamu bunuh? Melihat bahwa Ye Chen tidak menyukai kata-katanya, Zhan Hudi berkenalan. Komandan kehormatan tidak banyak membunuh, hanya komandan kegelapan bintang 1. Hehe, bagus sekali. Dengan tingkat kultivasimu, aku bahkan tidak bisa melakukan komandan biasa. Sambil tersenyum, Zhan Hudi tidak mengganggu Ye Chen. Bagaimana? Dia seharusnya bukan komandan ungu emas bintang 4, kalau tidak dia tidak akan membunuh komandan gelap bintang 1, kata Kaisar Zhanhu kepada Kaisar Qingyu. Kaisar Qingyu tersenyum, kamu benar-benar hanya mencari masalah, mungkin dia tidak punya banyak waktu untuk tinggal di reruntuhan Xuanwu, dan dia kuat, jadi dia harus bertemu musuh. Sambil menggelengkan kepalanya, Kaisar Qingyu memasuki menara harta karun. Sejumlah besar harta karun kaisar tingkat rendah ditempatkan di lantai pertama menara harta karun, dipenuhi dengan kecemerlangan. Ye Chen berencana untuk memilih baju besi tingkat kaisar tingkat rendah untuk masing-masing Su Jing dan Murong Qingcheng, sedangkan untuk baju besi tingkat kaisar tingkat menengah, itu sama sekali tidak perlu dan menghabiskan terlalu banyak energi. Melihat jauh-jauh, Ye Chen menemukan bahwa baju besi tingkat kaisar sekitar 2 kali lebih mahal dari senjata tingkat kaisar, dan jumlahnya hanya 60 hingga 70% dari senjata tingkat kaisar. Hei Wujia, 3,8 juta batu. Wood Spirit Armor, batu 4 juta yuan. Armor pemburu emas ungu, 4,5 juta batu. Baju besi burung biru, batu 4,2 juta yuan. Kepala harimau bersinar di baju besi perak, batu 3,9 juta yuan. Armor sayap Phoenix hitam, 4,6 juta batu. Pada dasarnya, harga baju besi kaisar tingkat rendah lebih dari 4 juta batu yuan. Aku ingin armor langit berawan emas ungu ini. Ye Chen pertama kali memilih Zijin Huntian Armor. Su Jing adalah naga emas. Dengan Zijin Huntian Armor, cocok di semua aspek. Selain itu, Zijin Huntian Armor memiliki pertahanan terkuat. Lagi pula, nilainya 4,5 juta yuan batu. Untuk membeli harta karun kaisar tingkat rendah, Anda harus memiliki lencana komando kehormatan bintang 1 atau lencana umum bintang 1. Para pekerja di lantai pertama menara harta karun semuanya adalah raja hidup dan mati, dan ratu cantik mengingatkan. Memberi. Ye Chen menyerahkan lencana pangeran kegelapan bintang 1 dan cincin roh penyimpanan kelas menengah yang berisi 4,5 juta batu. Ye Chen memiliki banyak cincin roh penyimpanan, jadi dia tidak peduli dengan yang ini. Oke, silakan ambil. Sang ratu mengeluarkan baju besi langit berawan emas ungu dan menyerahkannya kepada Ye Chen. Menyingkirkan Zijin Huntian Armor, Ye Chen berjalan ke stand pajangan lainnya, aku ingin Black Phoenix Shredding Wing Armor ini. Mengatakan itu, Ye Chen mengeluarkan lencana Jenderal Bintang 1 dan cincin roh penyimpanan kelas menengah yang berisi 4,6 juta yuan batu lagi. Adik laki-laki, kamu membunuh seorang Jenderal Bintang 1. Secara kebetulan, Kaisar Zhanhu juga ada di dekatnya, dia pernah melihat Ye Chen membeli baju besi ungu emas sebelumnya, dan sekarang dia membeli baju besi sayap Phoenix hitam ini, dia sedikit terkejut. Ye Chen mengangguk, itu kebetulan. Tajam. Zhan Hudi mengacungkan jempol, tidak mudah membunuh seorang Jenderal Bintang 1. Seorang Jenderal Bintang 1 biasanya memimpin pasukan yang terdiri dari 50.000 orang. Aku akan mentraktirmu minum ketika aku punya waktu, aku akan pergi ke lantai 2 dulu. Ye Chen tidak terlalu peduli dengan pujian pihak lain, dia mengangkat kakinya dan berjalan ke tangga lantai 2. Apa? Lantai 2. Kali ini, Kaisar Zhanhu sangat terkejut. Jenderal Bintang 2 berbeda dengan Jenderal Bintang 1. Tidak hanya mereka lebih kuat, tetapi mereka juga harus memiliki harta karun tingkat kaisar tingkat rendah di tubuh mereka. Jika itu adalah baju besi tingkat kaisar tingkat rendah, jika Anda mau untuk membunuhnya, bahkan seorang Jenderal Bintang 3 mungkin tidak dapat melakukannya. Lawan pasti bisa melakukannya. Melarikan diri, jadi umumnya sulit untuk mempromosikan seorang jenderal. Bukan berarti kamu bisa membunuh lawan jika kamu mereka lebih kuat dari lawan. Mungkinkah dia membunuh pemimpin kehormatan bintang 2 itu? Ye Chen mengatakan sebelumnya bahwa dia hanya membunuh seorang komandan gelap bintang 1, Zhan Hudi sedikit curiga, tetapi pihak lain seharusnya tidak perlu berbohong, ada tujuan tertentu dalam berbohong, dan keduanya tidak saling mengenal sama sekali. Ikuti masa lalu dan lihatlah. Kaisar Zhanhu memutuskan untuk mengikuti Ye Chen, dan dia menjadi sangat ingin tahu tentang Ye Chen. Lantai 2 menara harta karun penuh dengan harta karun kaisar tingkat menengah,
dan jumlahnya jauh lebih sedikit daripada harta karun kaisar tingkat rendah di lantai pertama. Tentu saja, ini relatif berbicara. Ketika Ye Chen melihat sekitar, ada harta tingkat kaisar di mana-mana, kecemerlangan harta super itu berwarna-warni, seolah memasuki tempat magis. Harga harta karun kaisar tingkat menengah beberapa kali lebih tinggi daripada harta karun kaisar tingkat rendah. Ye Chen melihat-lihat dan menemukan bahwa harga senjata tingkat menengah kaisar sekitar 15 juta yuan batu, sementara harga armor kaisar tingkat menengah harganya sekitar 30 juta yuan, tetapi bagi kaisar, puluhan juta yuan shi bukanlah apa-apa. Lihat pedang macam apa yang ada. Ye Chen tidak hanya berniat untuk membeli pedang tingkat kaisar tingkat tinggi, tetapi juga pedang tingkat kaisar tingkat menengah. Ada ungkapan yang disebut persiapan tanpa bahaya, satu pedang lagi, satu persiapan lagi. Lagi pula, apapun kecelakaan mungkin terjadi. Jika Anda hanya memiliki pedang yang bagus jika hilang, kekuatannya akan sangat berkurang. Selain itu, Ye Chen memutuskan untuk menunjukkan wajahnya dengan pedang kaisar tingkat menengah, dan menggunakan kaisar tingkat tinggi pedang level pada saat kritis basis kultivasinya menggunakan pedang tingkat kaisar tingkat tinggi, yang terlalu mencolok, Musi Yu Lin Feng harus meledakkannya. Kalimat ini tidak masuk akal. Pedang Frost Petir Ungu, 14 juta yuan batu. Pedang Api dan Angin, 13 juta yuan batu. Pedang Tengjiao, 13,5 juta batu. Pedang Fengling, 14,5 juta batu. Lightsaber BYQ, 15 juta yuan batu. Pedang Kabut Putih, 12,5 juta batu. Pedang Naga yang Mengantuk, 15 juta yuan batu. Pedang Bunga Beku, 16 juta yuan batu. Ice Tian He Sword, 16,5 juta batu. Pedang Sirius Bintang Putih, 16 juta batu yuan. Pedang Ular Perak, 17 juta yuan batu. Ada banyak pedang kaisar tingkat menengah, tidak sedikit, sebagai senjata utama. Ada pedang dan pisau terbanyak, dan produk paling bagus, pada akhirnya, Ye Chen memilih pedang ular perak. Pedang ular perak adalah pedang yang terlihat seperti ular perak. Gagang pedang terbuat dari perak murni, dan ditutupi dengan sisik ular perak yang lebat kaisar pedang. Sulit untuk menggunakan kekuatan penuh pedang ular perak. Tanda tanya 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 tanda tanya. Pedang yang bagus. Ye Chen mengamati dengan hati-hati. Semakin saya melihatnya, semakin saya menyukainya. Pedang ular perak itu sangat dingin di tangan, dan tampaknya memiliki kekuatan yang menenangkan, samar-samar. Ye Chen bisa merasakan pedang itu bergetar. Benar-benar seperti ular perak. Sarung pedang ular perak juga sangat cantik, ditutupi dengan sisik ular perak, lebih mirip ular perak, ujung sarungnya bertatahkan dua batu permata merah, seperti mata ular, dingin dan kejam. Dentang, pedang ular perak terselubung, dan Ye Chen memakainya di pinggangnya. Lencana umum bintang 2, Zhan Hudi membuka mulutnya lebar-lebar dan tidak bisa menutupnya. Mengikuti Ye Chen, dia dengan jelas melihat bahwa yang dikeluarkan Ye Chen adalah lencana umum bintang 2. Untungnya, dia milik umat manusia. Jika dia adalah musuh, aku akan mati lama tanpa tempat untuk menguburkannya jika aku sangat membencinya. Basis kultivasi Ye Chen dari alam hidup dan mati tingkat kelima memang benar, tapi kekuatan tempur Ye Chen membuat Zhan Hu ibu kota kekaisaran terkejut di medan perang. Jika Kaisar Zhan Hu mengira lawannya adalah kesemek yang lembut, dia akan mati tanpa tahu bagaimana cara mati. Tentu saja, Kaisar Zhan Hu merasa bahwa Ye Chen adalah seorang cabul, dan dia berharap bahwa ras asing tidak akan memiliki cabul semacam ini, jika tidak, suatu hari akan sial bertemu dengannya. Kaisar Zhan Hu, saya benar. Kaisar King Yu juga melihat pemandangan ini. Yah, kamu masih memiliki mata yang bagus. Kaisar Zhan Hu mengangguk lagi dan lagi. Kaisar King Yu menggelengkan kepalanya dan berkata bukannya saya memiliki visi yang baik, tetapi masalah dengan mentalitas saya. Alam semesta sangat luas sehingga memungkinkan untuk bertemu dengan segala jenis kejeniusan. Jika tebakan saya benar, dia seharusnya satu-satunya bintang 4 dalam ras manusia saya. Komandan Zijin, tetapi sangat sedikit orang yang mengetahuinya, dan para petinggi dengan sengaja memblokir berita tersebut. Hei, sepertinya aku masih terlalu terburu nafsu untuk membandingkan denganmu. Tapi ini juga bagus, setidaknya bisa mengingatkanku dari waktu ke waktu untuk tidak meremehkan orang-orang di dunia. Zhan Hudi tertawa. Bagaimana? Sudahkah Anda memilih harta karun kaisar tingkat rendah yang cocok? Kaisar King Yu bertanya. Belum?
Harta kaisar tingkat rendah pertama, selalu hati-hati, pilih yang paling cocok untukku, kan, bagaimana denganmu? Aku sudah memilih. Kaisar Qingyu mengeluarkan baju besi yang diukir seperti giok hijau zamrud. Seperti yang diharapkan dari armor kaisar menengah. Zhan Hudi tampak iri. Dengan pedang ular perak di tangan, Ye Chen tidak berhenti, dan terus berjalan ke lantai 3 menara harta karun. Mustahil. Kaisar Qingyu dan Kaisar Zhan Hu yang awalnya mengira Ye Chen akan turun ke bawah terengah-engah dan saling memandang. Apa? Berapa banyak jenderal alien yang dibunuh pihak lain di reruntuhan Xuanwu? Mengapa tidak ada habisnya? Jumlah harta karun kaisar tingkat tinggi di lantai 3 menara harta karun telah berkurang setengahnya, tentu saja jumlahnya masih banyak. Ini adalah medan perang utama Ye Chen. Dia ingin memilih pedang kaisar tingkat tinggi dan baju besi tingkat kaisar tingkat tinggi. 5 juta, dan jalan masih panjang, jadi kita tidak bisa mengabaikannya begitu saja, sepanjang waktu. Pertahanan adalah kelemahan terbesarnya, jadi lebih baik diselesaikan dulu. Pedang langit merah Tai, 120 juta yuan batu. Pedang roh raksasa, batu 110 juta yuan. Pedang pemotong langit terbang, 100 juta batu. Pedang 7 kesengsaraan Zhenwu, 120 juta yuan batu. Pedang Tianhong, batu 90 juta yuan. Pedang bayangan darah kuno, batu 95 juta yuan. Semua pedang tingkat tinggi kaisar tingkat ketiga adalah harta langka. Pedang tingkat kaisar biasa, jika mereka mendapatkannya, mereka akan diperlakukan sebagai harta karun. Lagi pula, ketika mereka mencapai tingkat kaisar tingkat tinggi, mereka bahkan lebih langka di pasaran. Banyak orang lebih suka menyimpannya untuk generasi mendatang. Gunakan, dan tidak ingin melelang. Pedang 7 kesengsaraan Zhenwu bagus, tapi sayangnya itu tidak cocok untukku. Pedang 7 kesengsaraan bela diri sejati memiliki 7 bagian di tubuhnya dan gambar tai chi hitam putih di gagangnya, tampak sederhana dan megah, penuh dengan keagungan tanpa nama dan konsep artistik surga, tetapi Ye Chen diam-diam merasakan bahwa meskipun pedang sejati Martial Seven Tribulations Sword bagus, tidak terlalu cocok untukku, mungkin ada hubungannya dengan kepribadianku. Apa? Tiba-tiba, Ye Chen dibawa pergi dengan pedang. Ini adalah pedang yang memancarkan aura kekaisaran. Tubuh pedang itu hitam murni tanpa jejak kecemerlangan. Ketika Anda melihatnya tiba-tiba, itu terlihat seperti pedang hitam biasa. Jika bukan karena nafas yang unik, sulit untuk mendeteksi keberadaannya tampaknya menjadi kaisar di malam hari, mulia, misterius dan tak terduga. Eternal Night Emperor Sword, 160 juta yuan batu. Sungguh Eternal Ye Emperor Sword yang hebat, ini dia. Tanpa ragu, Ye Chen memilih pedang unik ini energi pedang yang terinspirasi oleh niat pedang penghancur berwarna hitam, dan pedang ini juga berwarna hitam, yang saling melengkapi dengan sempurna. Mengambil tombak emas, Ye Chen ingin bertukar barang. Maaf, saya tidak bisa memperkirakan harga tombak ini, harap tunggu sebentar. Staf di lantai 3 bergegas pergi, seolah-olah mereka sedang mencari penanggung jawab yang dapat mengidentifikasi harga tombak tersebut. Ye Chen tidak terburu-buru, dan menunggu dengan tenang di tempat. Setelah beberapa saat, seorang lelaki tua berbaju hitam datang. Tingkat kultivasi lelaki tua berbaju hitam itu tidak rendah, satu tingkat lebih tinggi dari Ye Chen, dan dia berada di alam hidup dan mati tingkat ke-6. Dia mengambil tombak emas dari Ye Chen, mengamatinya dengan hati-hati, dan menggunakan miliknya kekuatan jiwa untuk memindai dari waktu ke waktu. Kemudian dia mengeluarkan platform batu persegi dan meletakkan tombak emas di atasnya. Lampu di platform batu berkedip dan akhirnya menjadi hijau. Menyingkirkan platform batu, lelaki tua berbaju hitam itu mengangkat kepalanya dan berkata kepada Ye Chen, tombak pertempuran ini adalah senjata berkualitas tinggi di antara senjata kekaisaran tingkat tinggi, dan harganya 120 juta yuan batu. Apa itu butik? Ye Chen bertanya. Pria tua berbaju hitam itu menjelaskan harta dengan nilai yang sama juga dapat dibagi menjadi baik dan buruk. Yang terendah adalah biasa, yang kedua adalah barang berkualitas tinggi, yang berikutnya langka, dan yang terakhir berkualitas tinggi. Misalnya, pedang kaisar malam abadi ini adalah kaisar tingkat tinggi. Yang terbaik di antara pedang super, tidak ada satu dari 10.000, jika Anda ingin menukar pedang kaisar Yongye ini, Anda perlu mengeluarkan 40 juta batu yuan lagi. Jadi begitu, oke. Ye Chen mengangguk, mengeluarkan batu 40 juta yuan, dan menyerahkannya ke pihak lain. Setelah menerima batu purba dan tombak emas, lelaki tua berbaju hitam menyerahkannya kepada staf, dan pergi dengan tergesa-gesa, seolah-olah dia sangat sibuk. Memegang pedang Kaisar Yongye di tangannya, Ye Chen segera merasakan gelombang energi kekaisaran mengalir ke tubuhnya, dan pikirannya jatuh ke dalam kegelapan,
Tapi itu bukan perasaan yang tidak terlihat dan bingung, tetapi perasaan bahwa aku berada dalam kegelapan, membedakan rasa musim gugur, seolah-olah yang dipegang di tangan bukanlah pedang, melainkan malam. Pedang ini jauh lebih kuat daripada tombak emas. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, dan mengayunkan pedang Kaisar Yongye tak terkendali. Ho ho, angin pedang hitam sangat kencang, dan Kaisar Feng terdekat tertangkap basah dan terlempar. Esensi sejati perisai tubuh itu berkedip-kedip. Hai, menstabilkan sosoknya, Kaisar memelototi Ye Chen. Merasa kasihan, Ye Chen segera bereaksi dan meminta maaf. Lupakan saja, aku sama sepertimu saat itu. Aku tidak bisa menahan diri ketika mendapatkan harta itu. Kaisar ini bukanlah orang yang mengambil kekuasaan, dan melihat bahwa Ye Chen tidak melakukannya dengan sengaja, dia tidak mengejarnya. Aku benar-benar minta maaf. 10 botol anggur magma dan anggur es laut ini adalah permintaan maaf. Melihat pakaian di tubuh pihak lain robek, Ye Chen sangat malu dan merasa sangat menyesal. Anggur magma dan anggur laut es dari surga dewa adalah hal yang baik. Mata orang itu berbinar, dan dia menerimanya dengan gembira. Namaku Lang Feng. Aku berteman denganmu. Aku tidak tahu namamu. Lang Feng juga terkenal di bintang Jinjia, dan gelarnya adalah Kaisar Chifeng. Jenderal Bintang 5. Kekuatannya sangat kuat, tapi dia tidak sombong sama sekali, sebaliknya dia senang berteman, kalau tidak dia akan digantikan oleh orang lain. Pasti tidak akan melepaskannya. Di bawah Ye Chen melaporkan namanya. Kamu adalah satu-satunya komandan Zijin Bintang 4 dari ras manusia kita. Chifeng di Lang Feng mendapat informasi yang cukup dan bertanya dengan ragu. Itu penting. Ye Chen juga tidak menyangkalnya. Memasukkan pedang Kaisar Yongye ke sarungnya, pedang Kaisar Yongye tiba-tiba menjadi tidak lebih dari biasa, tanpa jejak aura yang keluar. Saya pikir kekuatan Anda harus lebih dari Komandan Zijin Bintang 4, dan Komandan Zijin Bintang 5 hampir sama. Untuk bisa naik ke lantai 3 Menara Harta Karun, tidak cukup hanya mengandalkan kepemimpinan Zijin Bintang 4. Kaisar Chifeng mau tidak mau mengagumi Ye Chen. Dia memiliki kekuatan seperti itu di tingkat kehidupan kelima dan kematian, dan dia bisa disebut bakat melawan langit. Setelah mengobrol sebentar, Kaisar Chifeng berkata jika Anda punya waktu, ayo pergi ke Nebula Jinjia untuk minum di restoran Sun Moon di kamp militer. Anggur di sana juga enak, hanya sedikit lebih buruk daripada anggur di surga dewa. Restoran Sun Moon, apakah kamu tahu Kaisar Suekong? Ye Chen tidak bisa membantu tetapi mengatakan. Kaisar Chifeng tertawa dan berkata, Kaisar Suekong adalah pacar saya. Butuh waktu 100 tahun untuk mengejarnya, tetapi kami bertemu di surga dewa. Ternyata Kaisar Chifeng juga anggota surga para dewa. Nyatanya, sebagian besar kaisar dan bahkan supremes berasal dari surga para dewa. Ye Chen tidak heran. Aku harus memilih baju besi lain, dan aku akan pergi ke restoran Sun Moon nanti. Ye Chen berpikir sejenak dan berkata, oke, ini kesepakatan, mari kita tidak mabuk malam ini atau pulang. Seperti kata pepatah, burung dari bulu berkumpul bersama dan orang-orang dibagi menjadi beberapa kelompok. Kaisar Chifeng tahu secara intuitif bahwa Ye Chen adalah teman yang berharga, dan intuisinya jarang salah. Kaisar Chifeng pergi, dan Ye Chen terus tinggal di lantai 3 Menara Harta Karun. Harga baju besi kekaisaran tingkat tinggi sangat mencengangkan. Yang termurah harganya 200 juta yuan, bahkan ada yang mencapai 300 juta. Ini bukan angka kecil untuk kaisar tingkat ketujuh hidup dan mati. Lagi pula, banyak orang memiliki keluarga di belakang mereka, kekayaan di tubuh mungkin tidak terlalu kuat. Seven Seas Float Dragon Armor, 240 juta yuan batu. Jiulong Jia, 280 juta yuan batu. Galaxy Armor, 280 juta yuan batu. Pelindung cahaya, 220 juta batu yuan. Cidi Battle Armor, 200 juta batu. Armor Hunyuan Yiki, 300 juta batu. Armor digunakan untuk menyelamatkan nyawa, jadi bisa dimaklumi harganya mahal, butuh waktu lama bagi Ye Chen untuk memilih armor Hunyuan Yiki senilai 300 juta batu. Armor Hunyuan Yiki sangat aneh. Bahannya mirip dengan batu giok, dan permukaannya dipenuhi dengan aliran udara yang kacau. Jika Anda mengamati dengan cermat, Anda dapat menemukan bahwa aliran udara yang kacau ini bergerak secara teratur dan berdiri sendiri serta tidak dapat dipisahkan. Setelah menyerahkan lencana Jenderal Bintang 3 dan batu 300 juta yuan, Ye Chen meraih baju besi Hunyuan Yiki di tangannya. Kapan? Ye Chen menjentikkan jarinya ke atas, mengandalkan indera peraba. Ye Chen merasa bahwa kekuatan jentikan jari itu benar-benar tersebar, dan dia tidak bisa berkonsentrasi sama sekali. Setelah penalaran,
Tidak sulit untuk memahami bahwa armor Hunyuan Yiki ini unik dalam menyebarkan serangan. Jika 10% kekuatan mengenainya, diperkirakan akan tersebar menjadi ribuan bagian. Kecuali jika kekuatan serangan melebihi batas atas dari Hunyuan Ki Armor, akan sulit untuk menembus pertahanan Yuanyi Ki Armor. Ada terlalu banyak barang bagus, tapi yang paling atas masih merupakan baju besi kaisar dan baju besi tertinggi yang langka di alam semesta. Ye Chen menghela nafas, dan menyingkirkan Hunyuan Ki Armor. Malam tiba. Barak Yunlai, restoran Sun Moon. Di ruang pribadi termewah di lantai paling atas, 4 orang duduk di sana. Dari 4 orang ini, 2 adalah Kaisar Chifeng dan Kaisar Suekong, dan 2 lainnya juga luar biasa, semuanya berada di alam hidup dan mati tingkat ke-7. Jika ada yang mengenal mereka di sini, mereka pasti akan mengenali mereka. Keduanya adalah Kaisar Huok dan Kaisar Siren, yang satu adalah Jenderal Bintang 4 dan yang lainnya adalah Jenderal Bintang 5. Sebagai perbandingan, Kaisar Suekong adalah Jenderal Bintang 3 yang paling lemah. Keempatnya sudah saling kenal sejak lama, karena hubungan baik mereka, dunia luar memberi mereka nama kolektif, yang disebut 4 Kaisar Bumi, Air, Api dan Angin. Bumi adalah Kaisar Batu, Air adalah Kaisar Snowkong, Api adalah Kaisar Huok, dan Angin adalah Kaisar Chifeng. Kaisar Siren adalah yang tertua dan Kaisar Suekong adalah yang termuda. Lang Feng, sudah sangat larut, apakah menurutmu dia akan datang? Kaisar Huok memiliki kepribadian pemarah, dia menggigit barbecue dan bertanya. Kaisar Chifeng tersenyum dan berkata pasti, saya pikir orang tidak mungkin salah. Ketiganya adalah sahabat Kaisar Chifeng, di antaranya Kaisar Suekong adalah pacarnya, dan mereka berempat sudah beberapa tahun tidak bertemu dan si Randy juga sangat ingin tahu tentang Ye Chen, jadi mereka mulai menantikannya. Yang akan datang. Pada saat ini, Kaisar Chifeng dan Kaisar Suekong berdiri dan keluar dari kamar pribadi untuk menyambut mereka. Maaf saya telat. Berangkat dari Menara Harta Karun, Ye Chen menemukan tempat untuk menguji kekuatan pedang ular perak dan pedang Kaisar Yongye, dan hampir lupa bahwa ada pesta malam ini. Belum terlambat, kemarilah, tolong, aku akan memperkenalkanmu dengan 2 teman. Kaisar Chifeng menghela nafas lega, dia benar-benar takut Ye Chen tidak akan datang, dan itu akan kehilangan muka. Kaisar Suekong memandang Ye Chen, dan berkata sambil tersenyum scholar perpisahan untuk sehari, mari kita lihat kamu dengan kagum. Jika kecepatan kemajuanmu menyebar ke ras lain, saya khawatir itu akan menyebabkan gangguan besar. Dalam keajaiban reruntuhan Xuanwu, kekuatan Ye Chen jauh lebih lemah darinya, dia melampaui dirinya sendiri dalam waktu kurang dari setahun, dan dia tidak bisa melakukannya tanpa kekaguman. Memasuki kamar pribadi, Ye Chen melihat 2 teman Kaisar Chifeng. Seseorang mengenakan mantel bulu merah menyala, kecantikan mempesona dengan penampilan dan sosok yang sangat panas, rambut merah menyala panjang diikat menjadi kuncir kuda, seperti nyala api menari, matanya merah tua seperti 2 berlian merah, bibir merah montoknya sedikit menengadah, dengan senyuman yang bukan senyuman, dia mengamati Ye Chen secara terbuka saat ini. Yang lainnya adalah seorang pria muda dengan wajah kaku, dia mengenakan gaun abu-abu, tidak terlihat sangat menyilaukan, tetapi tidak dapat diabaikan, dan samar-samar memancarkan bau kuno dan berat. Keduanya dibudidayakan di alam hidup dan mati tingkat ke-7, wanita dengan pakaian bulu adalah Kaisar Iblis, dan pemuda kuno adalah Kaisar Manusia. Ini Kaisar Huok, dan ini Kaisar Manusia Batu. Dia adalah Ye Chen. Kaisar Chifeng memperkenalkan kedua belah pihak. Alam hidup dan mati lapisan surgawi kelima, basis kultivasi Anda agak rendah, sulit membayangkan bahwa kekuatan Anda dapat membunuh seorang Jenderal Bintang 3, kata Kaisar Huok dengan jujur. Ye Chen tersenyum dan tidak menjelaskan. Ayo, semuanya duduk, semuanya tidak akan kembali malam ini jika mereka tidak mabuk. Sebagai pemilik restoran Sun Moon, Kaisar Suekong menyambutnya dengan hangat. Hidangan lezat dan anggur disajikan. Kelimanya mengobrol sambil makan, dan suasana berangsur-angsur menjadi lebih panas. Mengapa kita tidak semua bermain game? Yang kalah harus ditanyai dan tidak boleh berbohong. Huokuedi tiba-tiba memikirkan sebuah ide. Dikatakan, kebenaran atau tantangan? Ye Chen mengangkat alisnya. Permainan apa? Kaisar Chifeng bertanya. Tebak dadu. Kaisar Huok mengeluarkan wadah tertutup dari cincin roh penyimpanan, dan kemudian membalik telapak tangannya, dan ada 10 dadu lagi. 6 sisi dadu masing-masing 1-6 poin. Ini wadah dapat mengisolasi kekuatan dan energi jiwa. Ini adalah harta khusus. Tunggu sebentar, saya akan memasukkan 10 dadu ke dalamnya, lalu mengocoknya. Semua orang akan menebak jam berapa sekarang, dan orang yang menebak paling keterlaluan. Saya akan terima pertanyaan, bagaimana?
Ini sangat sederhana, tapi itu menyenangkan. Saya tidak punya pendapat. Kaisar Chifeng adalah orang pertama yang mengangkat tangannya. Aku juga tidak keberatan, kata Kaisar Suekong sambil tersenyum. Sepertinya bagus. Kaisar Batu mengangguk. Pada akhirnya, hanya Ye Chen yang tersisa. Kamu bisa bermain. Ye Chen mengangguk. Menebak dadu tampaknya mudah, tetapi sebenarnya sangat sulit. Ketika kekuatan dan energi jiwa diisolasi, Anda hanya dapat mengandalkan pendengaran, tetapi 10 dadu banyak. Ada banyak variabel saat mengocok, belum lagi setiap orang bukanlah orang biasa, dan kecepatan mengocok dadu harus sangat cepat, yang merupakan tantangan besar untuk mendengarkan. Oke, permainan resmi dimulai. Huo Kuedi memasukkan 10 dadu ke dalam wadah, dengan satu titik di atasnya, dan menutup-tutupnya, itu dia. Saya akan menjadi yang pertama mengocok, dan semua orang akan bergiliran. Ayo mulai. Kaisar Chifeng tidak sabar, dia suka menantang permainan yang sulit seperti itu. Menabrak, mengangkat bejana, Huo Kuedi mengguncangnya secara ritmis, dan dadu bergoyang dan saling memukul di dalam. Terdengar suara seperti kacang pecah, iramanya semakin cepat, dan suara kacang pecah menjadi satu. Pada saat yang sama, telinga semua orang bergerak, dengan hati-hati membedakan jumlah dan posisi tumbukan dadu di dalam wadah. Bentak, dengan menekan tangan kanannya, perkakas itu dibanting ke atas meja. Huo Kuedi berkata, aku akan membuat tebakan terakhir. Kurasa 34. Kaisar Chifeng adalah yang pertama. Jam 36. Segera setelah itu, si Randy mengatakan sebuah nomor. 42. Lalu datanglah Kaisar Suekong. Ye Chen berpikir sejenak dan berkata, 48. Huo Kuedi menatap Ye Chen dengan heran, dan pihak lain menebak nomor yang sama dengannya, saya juga 42. Tutupnya dibuka, dan di dalamnya ada 34, 26, 25, 23, dan 12, tepat 42. Lang Feng, kamu yang terburuk. Kaisar Huok menunjuk Kaisar Chifeng. Kaisar Chifeng tampak tertekan, Zhen Xiamen, saya pasti mendengar dengan benar. Berhentilah mengoceh, akui kekalahan, oke, izinkan saya mengajukan pertanyaan, kata Kaisar Huok dengan bangga. Oke, kamu bertanya, maaf, kapan kamu dan Sue menikah? Kaisar Huok tertawa. Desir, Kaisar Suekong tersipu, dan memelototi Kaisar Huok karena malu. Kaisar Chifeng terkekeh, mungkin 72 tahun yang lalu. Setelah berbicara, dia dengan sengaja mengangkat alisnya, tetapi segera teredam, pinggangnya dipelintir oleh Kaisar Suekong, dipelintir menjadi 960 derajat. Ini aku. Kaisar Chifeng berteriak. Ini kamu. Kaisar Huok menyerahkan bejana itu kepada Kaisar Chifeng. Aku akan memainkan permainan yang sulit, semuanya hati-hati. Mengambil perkakas, Chifengdi tidak menyesuaikan poin dadu, dan mengocoknya secara langsung, terkadang ritme cepat, terkadang ritme lambat, terkadang cepat dan lambat, mengubah ritme asli gangguan, dari segi kesulitan saja, memang jauh lebih sulit daripada Huo Kuedi. Oke, mari kita tebak. Kaisar Chifeng meletakkan wadahnya. Kaisar Suekong mengerutkan kening, dan menatap Kaisar Chifeng dengan getir, dia tidak tahu sama sekali, seharusnya jam 27. Pukul 29. Si Randy juga mengerutkan kening. 43 poin. Jawaban Ye Chen sedikit lebih dari sebelumnya. 53. Kali ini Huo Kuedi berbeda dari Ye Chen. Kaisar Chifeng tersenyum penuh kemenangan, dan berkata, jawabannya adalah 30. Setelah selesai berbicara, dia membuka tutupnya, namun saat berikutnya, wajahnya memerah, ternyata angka di dalamnya bukan 30 poin, melainkan jawaban Ye Chen, 43 poin. Ini sangat jahat. Kaisar Chifeng menggaruk kepalanya. Kamu tidak memiliki kemampuan khusus untuk melihat poin di dalamnya. Huo Kuedi menatap Ye Chen dengan curiga. Ye Chen berkata dengan takjub tidak, itu hanya mendengarkan. Brengsek, cabul. Kaisar Huok dan Kaisar Chifeng memutar mata mereka. Sue, kali ini giliranmu, kamu layak menjadi pasangan. Kaisar Huok memandang Kaisar Suekong dengan jahat. Kaisar Suekong tiba-tiba merasa tidak enak, dia tidak bisa lebih menyadari kesulitan Kaisar Huok, bukankah orang yang melempar dadu mengajukan pertanyaan? Ya, saya mengajukan pertanyaan. Kaisar Chifeng kembali sadar. Apakah kamu sudah sarapan? Itu pertanyaan yang sangat tidak bergizi. Makan. Kaisar Suekong menghela nafas lega. Di sebelah Kaisar Suekong, tebakan yang paling keterlaluan adalah Kaisar Huok. Kaisar Suekong bertanya kepada pihak lain, siapa orang yang dia sukai? Kaisar Xingyi. Kaisar Huok menjawab tanpa ragu. Kaisar Suekong tersenyum kecut, dia lupa bahwa Kaisar Huok tidak pernah tahu apa itu rasa malu.
Xing Yi Huang adalah kaisar surgawi tingkat 8 di alam hidup dan mati, pikir Ye Chen diam-diam. Setelah bermain dadu selama 1 jam, semua orang berhenti bermain. Ye Chen begitu mesum sehingga dia tidak salah menebak sekalipun. Bagaimana dia bisa memainkan ini? Kaisar Huok sangat membencinya. Mengapa Anda tidak memberitahu kami tentang anekdot yang Anda temui? Kaisar Chifeng tiba-tiba menyarankan. Anekdot dan hal-hal aneh, saya telah menemukan beberapa di antaranya. Menebak permainan dadu, Kaisar Manusia Batu kehilangan lebih banyak daripada kehilangannya, dan matanya berbinar ketika mendengar kata-kata Kaisar Chifeng. Ini tidak buruk. Kaisar Suekong mengangguk. Aku akan datang lebih dulu, Kaisar Chifeng mengatur pikirannya, dan berkata semua orang harus tahu monster kosmik seperti raksasa langit berbintang. Aku tidak tahu seberapa besar raksasa langit berbintang yang kamu temui adalah yang terbesar. Mungkin puluhan ribu mil. Saya telah melihat raksasa langit berbintang yang panjangnya 100.000 mil. Apakah ini? Di tempat rahasia, aku melihat kerangka lengkap raksasa langit berbintang. Kepala dan ekornya memiliki panjang lebih dari 1 juta mil, dan sebuah planet biasa dapat dimasukkan ke dalam rongga matanya. Semua orang mengungkapkan pandangan mereka. Ye Chen, bagaimana denganmu? Kaisar Chifeng bertanya pada Ye Chen. Ye Chen tersenyum canggung, tidak lebih dari 5.000 mil. Berapa kali dia melihat raksasa langit berbintang dapat dihitung dengan jari, dan memang dia belum pernah melihat yang terlalu besar. Apakah kamu tahu seberapa besar raksasa langit berbintang terbesar yang pernah aku lihat? Kaisar Chifeng dengan sengaja membangkitkan selera semua orang. Senang bicara atau tidak bicara? Kaisar Huok melengkungkan bibirnya. Hei! Kaisar Chifeng berkata saya telah melihat monster langit berbintang terbesar, skala berukuran 1 juta mil, mata sebanding dengan planet kehidupan tingkat pertama, 1 tanduk di kepalanya, dan langit tidak bisa dilihat sekilas. Mereka semua tampak ditembus, dan saya sangat ketakutan sehingga saya kehilangan 3 jiwa dan 7 jiwa saya. Ayo, seberapa besar binatang langit berbintang raksasa ini? Huokuedi bertanya. Aku tidak tahu tentang ini, tapi seharusnya jaraknya sekitar 1 miliar mil. Lalu mengapa kamu masih hidup? Kaisar Huok bertanya balik. Raksasa langit berbintang dengan ukuran 1 miliar mil jelas merupakan monster di langit. 1 nafas mungkin akan membunuh Chifeng Di, bagaimana mungkin pihak lain duduk di sini? Kaisar Chifeng berkata sebenarnya, saya tidak benar-benar melihatnya. Apa yang saya lihat hanyalah sebuah gambar. Dalam gambar, binatang langit berbintang raksasa ini dikunci oleh 9 rantai dengan panjang yang tidak diketahui. Gambar-gambar itu berasal dari dunia nyata. Mungkin tidak ada binatang buas raksasa di langit berbintang yang panjangnya miliaran mil. Kaisar Manusia Batu itu sangat berpengetahuan. Saya tidak ragu bahwa ada monster seperti itu di langit. Iya, menurut rumor, Star Beast Supreme panjangnya ratusan juta mil. Meskipun tidak sebagus yang ini, itu tidak jauh di belakang. Kaisar Suekong membantu Kaisar Chifeng. Oke, aku sudah selesai berbicara, giliranmu. Kaisar Chifeng memandang Kaisar Siren. Kaisar Batu mengangguk dan berkata, kalau begitu izinkan saya memberitahu Anda tentang legenda tertinggi tanpa kepala. Supreme tanpa kepala, termasuk Ye Chen, mereka berempat terkejut sesaat, lalu segera berkumpul bersama. 9 surga tertinggi di alam hidup dan mati adalah keberadaan tertinggi di langit berbintang alam semesta. Apa yang terjadi ketika Supreme kehilangan kepalanya? Saya khawatir ada yang ingin tahu. Tianhe, salah satu keberadaan paling ajaib di alam semesta. Ia hampir membagi alam semesta menjadi 2, dan ia ingin melewati Tianhe. Ia tidak bisa terbang ke sana, tetapi hanya bisa pergi dengan perahu. Aku melihat kepala tanpa kepala di Tianhe. Si Randy berbicara perlahan. Tianhe, Ye Chen menahan napas, dia telah mendengar tentang Tianhe, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah keajaiban pertama di alam semesta. Saya tidak tahu berapa lama Bima Sakti, dan saya tidak tahu dari mana sumbernya. Saya hanya tahu bahwa Bima Sakti sudah ada sejak zaman kuno. Tidak ada yang pernah bisa menjelajahi berapa lama Bima Sakti, dan dari mana sumber Bima Sakti berasal selain itu, Anda dapat terbang sesuka Anda, tidak ada batasan sama sekali, tetapi di atas permukaan sungai Tianhe, tidak ada yang dapat terbang, dan jika Anda terbang dengan paksa, Anda hanya bisa jatuh ke sungai Tianhe. Melewati perahu, atau menginjak sungai, dikatakan bahwa ada harta yang tak terhitung jumlahnya, tulang yang tak terhitung jumlahnya, dan binatang purba yang tak terbatas di sungai Tianhe. Itu adalah keajaiban pertama alam semesta, dan itu adalah tempat yang tidak diketahui. Ye Chen juga melihat pengantar Tianhe dari sebuah buku, dan dia tidak pernah melupakannya di dalam hatinya. Pada saat itu,
Tianhe tempat saya berada hanyalah anak sungai dari sungai Tianhe. Air di sungai Tianhe berwarna perak, seperti cermin. Kadang-kadang, akan ada monster air ganas dan binatang buas yang menyerang kapal harta karun. Untungnya, pada kapal harta karun kami, ada 3 kaisar yang hidup dan mati di tahap ke-8 hidup dan mati. Sepanjang jalan aman dan sehat, tetapi setahun kemudian, monster air raksasa muncul. Monster air ini berbentuk seperti loah, tapi itu 10 juta kali lebih ganas daripada loah, dan itu 1 miliar kali lebih besar, kapal harta karun hampir tenggelam, dan bahkan 3 kaisar dari tingkat kehidupan dan kematian ke-8 tidak ada tandingannya. Tepat ketika kita mengira kita akan dimakamkan di Bima Sakti, sesosok muncul. Sosok ini tidak terlalu besar, tingginya hanya 10 meter, tetapi berdiri di sana, tampaknya raksasa yang gigih. Saya tertahan oleh kekuatan tubuh, tidak dapat bergerak, dan akhirnya menjadi lebih kecil dengan cepat, dan dimasukkan ke dalam lehernya. Baru kemudian saya menyadari bahwa sosok ini tidak memiliki kepala, dan darah mengalir di lukanya, sepanjang waktu. Saya pikir, dia harus menjadi roh monster air. Darah untuk melengkapi diri saya, sehingga esensi dan darah tidak akan habis pada akhirnya. Tentu saja, saya juga khawatir, apakah tertinggi tanpa kepala akan menganggap kita sebagai sumber esensi dan darah. Untungnya, kekhawatiran itu belum menjadi kenyataan, dan tertinggi tanpa kepala terlihat dia melirik kami, berbalik dan berjalan menuju Bima Sakti yang luas, dan akhirnya menghilang. Namun, ketika saya menoleh, saya menemukan bahwa 3 kaisar dari tahap ke-8 kehidupan dan kematian di kapal menangis. Mereka mengatakan bahwa pemimpin tanpa kepala ini milik ras manusia kita, dan pasti mantan senior. Napas sedih menembus kapal harta karun, dan semua orang diam. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, saya melihat ke tempat di mana kepala tanpa kepala menghilang. Setelah saya kembali, saya secara khusus mencari beberapa informasi tentang tertinggi tanpa kepala, dan menemukan bahwa tertinggi tanpa kepala telah ada selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Dia telah melayang di atas Tianhe dan belum pernah ke tempat lain. Jika Anda mau bertemu dengan tertinggi tanpa kepala, Anda tidak dapat menemukannya, dan sulit bagi tertinggi untuk menemukannya. Tanpa sadar, si Randy berhenti bercerita, tetapi semua orang tidak menyadarinya, dan mereka tetap bertahan dalam gambar yang dijelaskan oleh si Randy dalam pikiran mereka. Tampaknya gambar kepala tanpa kepala muncul, begitu kesepian dan sedih. Ye Chen adalah yang pertama bangun, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Ye Chen mengambil gelas anggur dan minum dengan si Randy. Segera setelah itu, orang-orang lainnya juga menjadi sadar, minum dalam diam. Di jalan latihan, itu tidak akan mulus. Supreme tanpa kepala membuat mereka merasakan kekejaman. Mereka tidak tahu siapa Supreme tanpa kepala itu, dan mereka tidak tahu siapa yang memenggal kepala Supreme tanpa kepala. Sulit bagi mereka untuk membayangkan bahwa seseorang tanpa seorang pria berkepala. Bagaimana rasanya tinggal di Sungai Tianhe selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mungkin dia sedang mencari sesuatu, mungkin ada sesuatu di sana yang membuatnya bernostalgia. Benar-benar tidak nyaman. Kamu harus menghukum dirimu sendiri 3 botol karena menceritakan kisah yang begitu menyedihkan. Kaisar Huok menatap Kaisar Siren dan berkata, "Oke, itu harus dihukum." Kaisar Batu tertawa, mengangkat kepalanya dan minum. Pesta berlangsung hingga keesokan paginya, dan kelima orang itu berpisah, namun mereka sudah membuat janji untuk pertemuan berikutnya. Xuan Chongxing, planet yang tidak terlalu besar, memiliki diameter sekitar 12.000 mil, dan gravitasinya 1/100 dari bintang kerdil putih, tubuhnya akan runtuh, tubuhnya akan mati, dan Dao akan menghilang. Bahkan jika Anda berada di alam hidup dan mati tingkat ketiga, Anda harus mengisi kembali energi sejati Anda dari waktu ke waktu untuk mencegah energi sejati Anda dikonsumsi terlalu cepat. Tentu saja, dalam lingkungan yang keras seperti itu, Anda tidak dapat tinggal di dalamnya sepanjang waktu. Anda masih harus pergi setelah beberapa saat. Lagi pula, setiap orang memiliki batasannya sendiri. Ada banyak orang yang berkultivasi di Xuanzongxing. Jika Anda melihat sekeliling, setiap kilometer, ada seorang raja yang berada di tingkat ketiga hidup dan mati atau di atas tingkat ketiga hidup dan mati duduk di sana. Di Xuanzongxing, ada 3 pegunungan, ketiga gunung ini sangat berharga, karena gunung tersebut dapat membuka banyak gua, dan tidak mudah bagi orang untuk menarik perhatian dan mencongkel mata ketika mereka berlatih di dalamnya. Gua-gua di pegunungan hampir ditempati oleh kekuatan besar. Sulit bagi beberapa raja tunggal untuk menikmati perlakuan semacam ini. Di lereng gunung salah satu puncak rendah di pegunungan ketiga, 2 gua telah dibuka. Batu itu gerbang gua ditutup, dan ada formasi samar cahaya dan cahaya terlarang berkedip-kedip jelas,
kedua gua itu dilengkapi dengan banyak formasi dan batasan untuk mencegah orang mengganggu dan mengganggu. Di luar gerbang batu salah satu gua, seorang lelaki tua dan seorang lelaki muda duduk bersila di sana. Pria tua itu mengenakan xingyi, tinggi dan agung, ototnya yang menonjol penuh dengan kekuatan ledakan, dan momentumnya sangat mencengangkan. Jika Anda tidak melihat wajahnya, Anda akan berpikir bahwa dia adalah pria yang kuat dengan kekuatan penuh. Sulit ditebak bahwa dia adalah seorang lelaki tua, samar-samar, permukaan kulit lelaki tua itu ada lapisan warna perunggu. Pemuda di sebelahnya tidak setinggi lelaki tua itu, tetapi dia jauh lebih unggul dari orang biasa, dan dia mengenakan gaun perak. Antara alis memancarkan kepahlawanan tak berujung, kulitnya ditutupi dengan lapisan perak, yang samar-samar terlihat. Keberadaan satu tua dan satu muda sangat aneh. Bagaimanapun, ini adalah gua orang lain. Bersenandung. Di langit berbintang sekitar puluhan ribu mil jauhnya dari Xuanzongxing, sebuah kapal perang muncul, palka terbuka, dan Ye Chen turun. Singkirkan pantom. Dengan sekejap, Ye Chen terbang langsung menuju tempat tertentu di Xuanzongxing, dengan kecepatan secepat bayangan sekilas. Saya tidak tahu apakah Su Jing dan Qing Cheng telah menembus ke alam surga keempat kehidupan dan kematian. Ye Chen berpikir sendiri. Kurang dari setahun sebelum pembukaan lapangan ujian dewa berikutnya, jika Su Jing dan Murong Qing Cheng tidak dapat mencapai alam surga keempat hidup dan mati, akan sulit untuk menempati posisi 10 besar dalam daftar Raja Surga, dan melewatkan kesempatan ini bidang percobaan para dewa dibuka, dan tidak akan ada peluang di masa depan. Gravitasi Xuanzongxing sangat kuat, dan kecepatan terbang Ye Chen melambat. Setelah puluhan napas, Ye Chen akhirnya melihat gunung yang rendah. Apa yang telah terjadi? Ye Chen melihat orang tua dan muda di luar gua Su Jing sekilas. Dia mengerutkan kening. Ye Chen membangkitkan energi sejatinya. Dipercepat dan terbang. Seseorang berhenti. Tanda tanya 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 koma tanda tanya 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 tanda tanya. Siapa kamu? Ye Chen terus terbang, mendengus dingin. Katakan padamu untuk berhenti dan berhenti. Pembicaraan. Pemuda berpakaian perak akan bergerak. Berhenti. Pria tua berbaju hijau itu menghentikan pria muda berbaju perak itu dan menatapnya tajam. Penatua, kamu terlalu ceroboh. Jika kamu mengganggu kultivasinya dan terjadi kesalahan, bagaimana kamu bisa mengambil tanggung jawab ini? Pria tua berbaju biru menegur pemuda berbaju perak. Ya, pemuda berpakaian perak itu menundukkan kepalanya dengan enggan. Desir. Ye Chen mendarat di tanah datar di depan gua, memindai lelaki tua berbaju hijau dan lelaki muda berbaju perak. Mengernyit lagi, Ye Chen menemukan bahwa kedua orang ini bukanlah manusia, tetapi monster. Secara khusus, kedua orang ini adalah naga raksasa, dan nafas naga di tubuh mereka sama sekali tidak bisa menyembunyikan akal sehat Ye Chen. Di luar gua Su Jing, apakah mereka mengetahui bahwa Su Jing adalah naga emas dan ingin membawanya kembali ke klan naga? Ye Chen memikirkannya sebentar, dan menduga itu cukup bagus. Dugaan Ye Chen benar. Chen Qinghai dan Si Tao datang untuk membawa Su Jing pergi. Ternyata Xuanzongxing tidak selalu tenang, dan terkadang terjadi pertempuran. Selama pertarungan sengit, Su Jing tidak peduli untuk menyembunyikan tubuhnya sendiri, berubah menjadi naga emas, dan memukul mundur lawan. Tidak lama kemudian, berita tentang penemuan naga emas Xuanzongxing di Suzaku Starfield menyebar ke klan naga. Pejabat senior klan naga mengirim seorang penatua dan elit muda ke Suzaku Starfield, berharap mereka berdua bisa membawa naga emas kembali ke klan naga. Klan naga, bagaimanapun, naga emas adalah naga tingkat tinggi, dan itu ada pada tingkat yang sama dengan naga kristal. Ketika tumbuh di masa depan, itu pasti akan menjadi pilar klan naga. Para tetua dan elit muda yang dikirim oleh klan naga adalah Chen Qinghai dan Si Tao. Tubuh Chen Qinghai adalah naga perunggu, dan tubuh Si Tao adalah naga perak. Kedua naga ini adalah anggota utama klan naga dan berstatus tinggi. Kamu adalah anggota klan naga, kata Ye Chen. Chen Qinghai mengangguk. Ya, siapa adik laki-laki itu? Orang di dalam adalah wanita saya. Ye Chen langsung ke intinya. Klan naga adalah kelompok pertama dari klan monster, dan klan monster adalah pengikut umat manusia, dan mereka satu dengan umat manusia. Ye Chen telah lama mendengar bahwa klan naga lebih sombong dan mendominasi. Tapi tak berdaya, meskipun anggota klan naga sangat jarang, mereka semua kuat dalam pertempuran, siapapun yang keluar secara acak adalah orang yang sangat kuat di alam yang sama. Wanitamu, tidak hanya Si Tao, tetapi juga wajah Chen Qinghai menjadi sedikit suram. Omong kosong, aku,
Naga emas dari keluarga naga, tidak layak untukmu, Raja Surga lapisan kelima alam hidup dan mati kecil, tidak ingin kodok makan daging angsa. Si Tao tidak tahan lagi, dan berteriak dengan marah. Ye Chen berkata dengan suara rendah, apakah aku layak untuknya atau tidak? Apa yang kamu katakan tidak masuk hitungan. Silakan kembali, kalian berdua. Kita akan mengunjungi klan naga suatu hari nanti ketika kita punya waktu, tetapi tidak sekarang. Ye Chen tidak berniat membiarkan Su Jing kembali ke klan naga sampai dia mengetahui detail klan naga. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi pada klan naga? Tentu saja, jika kembali ke klan naga bermanfaat bagi Su Jing, Ye Chen tidak akan menghentikannya. Premisnya adalah bahwa kedua belah pihak berbicara dengan baik, alih-alih memandang tinggi dan mengambil apa yang Anda berikan. Dengan senyum yang dipaksakan, Chen Qinghai berkata tidak peduli apa, fakta bahwa dia adalah naga emas tidak dapat diubah, dan klan nagaku juga membutuhkannya. Jika itu untuk kebaikannya, kamu harus membiarkan dia kembali ke klan naga. Hanya di klan naga, dia hanya dengan begitu kita bisa mendapatkan pelatihan terbaik, bagaimana menurutmu? Dengan mengatakan itu, Chen Qinghai melepaskan napasnya sedikit. Ledakan, aura kekerasan ditekan dalam jarak yang sempit, dan orang-orang yang jauh tidak dapat merasakannya sama sekali. Tetapi Ye Chen dapat dengan jelas merasakannya, karena aura itu diarahkan padanya. Ini adalah nafas kaisar dari lapisan ke-8 kehidupan dan kematian. Meskipun kaisar perang memiliki kekuatan untuk menantang kaisar alam hidup dan mati tingkat ke-8, tetapi serius, itu masih kekurangan satu poin. Pertama, kaisar alam hidup dan mati tingkat ke-8 memiliki kemampuan untuk berteleportasi, yang tidak sebanding dengan kekuatan Battle Emperor. Kedua, Emperor of Life and Death Realm harta yang dimiliki oleh kaisar tingkat 8 lebih maju, pada dasarnya semuanya adalah harta tingkat kaisar. Dalam keadaan normal, kekuatan dari kaisar hidup dan mati tingkat 8 tidak lebih rendah dari kaisar perang tingkat menengah. Terlebih lagi, Chen Qinghai masih merupakan naga perunggu besar, naga raksasa itu berada di alam yang sama, belum lagi tak terkalahkan, setidaknya termasuk yang terkuat. Apa? Kamu ingin mengancamku? Aura yang mengandung niat pedang penghancur dilepaskan untuk bersaing dengan aura lawan. Ye Chen tampak bermartabat dan bertarung sendirian. Secara alami, dia tidak akan menjadi lawan Chen Qinghai. Kekuatan lawan mungkin telah melampaui kaisar perang tingkat tinggi dan mencapai level atas level, kekuatan naga bukanlah lelucon. Belum lagi Chen Qinghai, tapi si Tao di sebelahnya. Faktanya, Ye Chen tidak yakin untuk mengalahkan lawan. Lawannya berada di tingkat ke-7 hidup dan mati, dan kekuatannya diperkirakan tidak lebih rendah dari itu, seorang kaisar pertempuran tingkat menengah meskipun Ye Chen sudah akrab dengan pedang kaisar malam abadi, itu secara kasar dapat menampilkan 70% kekuatan pedang kaisar Ye abadi, tetapi itu juga tergantung pada siapa lawannya. Secara keseluruhan, kultivasi Ye Chen masih agak rendah, jika dia bisa naik ke surga ke-6 hidup dan mati, tidak hanya energi sejatinya akan jauh lebih murni dan lebih tebal, tetapi dia juga akan dapat menampilkan kekuatan-kekuatan. Hunyuan One Ki Armor dan Eternal Night Emperor Sword. Tentu saja, jika dia dapat sepenuhnya mengintegrasikan 90% dari makna ruang yang mendalam ke dalam kecemerlangan saat ini, kekuatan Ye Chen dapat ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Itu bukan ancaman, aku hanya ingin kamu tahu tekad klan nagaku. Chen Qinghai berkata perlahan. Penentuan klan naga, aku tidak tahu apakah kamu bisa mewakili klan naga. Tentu saja, Chen Qinghai juga tidak mau memaksanya terlalu banyak. Dia melihat potensi menakutkan yang tak tertandingi dari Ye Chen. Sebagai kaisar hidup dan mati tingkat 8, penglihatannya tidak akan terlalu buruk. Nafas Ye Chen mengandung aura destruktif. Niat pedang, kekuatan niat pedang ini hampir pada tingkat ke-8, dan alam hidup dan mati tingkat ke-5 memiliki niat pedang yang begitu kuat. Tidak sulit untuk membayangkan bahwa itu pasti bukan orang biasa, mungkin itu adalah 4 pemimpin Zijin bintang yang dirahasiakan oleh puncak umat manusia. Ras manusia sangat kuat, meskipun fisiknya jauh lebih buruk daripada ras naga kita, para jenius muncul tanpa henti. Chen Qinghai menghela nafas dalam hatinya. Kalau begitu ingat kata-kataku. Jika kamu membawanya pergi dengan paksa, aku tidak akan berdaya untuk menghentikanmu, tetapi kamu juga harus siap menanggung amarahku. Hal terburuk tentang Ye Chen adalah waktu, tetapi waktu akan selalu berlalu. Dia akan terus meningkat, dan suatu hari, dia akan naik ke atas dan melihat ke bawah ke langit berbintang. Lancang, si Tao masih muda dan energi, dan jengkel dengan kata-kata Ye Chen. Chen Qinghai menghentikan si Tao dan berkata, kami tidak akan membawanya pergi dengan paksa. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Terlepas dari apakah ada Ye Chen atau tidak,
Chen Qinghai tidak akan membawa Su Jing pergi secara paksa. Dia percaya bahwa ini tidak perlu sama sekali. Menurutnya, naga manapun tidak ingin kembali ke klan naga. Sayangnya, dia tidak menyangka akan ada Ye Chen di tengah. Merasakan potensi Ye Chen, Chen Qinghai sedikit ragu. Klan naga bukanlah orang bodoh, yang akan menganggur dan tidak melakukan apa-apa, menyebabkan masalah di mana-mana. Seperti yang dikatakan pihak lain, sekarang pihak lain tidak berdaya untuk menghentikannya, akan sulit untuk mengatakannya di masa depan, masalahnya serius, dan dia tidak dapat dibiarkan dengan caranya sendiri. Semoga saja, melihat nada Chen Qinghai santai, Ye Chen tahu bahwa dia tidak bisa terlalu tangguh. Berbicara serius, kembalinya Su Jing ke klan naga juga merupakan hal yang baik, tetapi pertama-tama, itu harus berada dalam jangkauan kendali. Dia bisa merasakan bahwa ketika dia mengatakan bahwa Su Jing adalah wanitanya, wajah kedua orang itu tidak baik, jelas, mereka tidak ingin melihat penyatuan naga dan manusia. Saya harap pejabat senior klan naga tidak memiliki ide ini, jika tidak, mereka harus bertarung melawan klan naga. Yah, tunggu sampai dia keluar. Chen Qinghai menyarankan. Bisa, Ye Chen mengangguk. Penatua, anak ini terlalu sombong. Si Tao mengirim transmisi suara ke Chen Qinghai. Chen Qinghai menjawab sebagai seorang jenius umat manusia, dia secara alami memiliki kepercayaan diri untuk menjadi sombong. Kami mencoba yang terbaik untuk membawanya pergi tanpa merusak kedamaian kami. Jika kami tidak bisa, kami hanya dapat pulang ke rumah dan melaporkan berita kepada atasan agar mereka membuat keputusan, toh mereka tidak akan lari. Sebagai sesepuh dari klan naga, Chen Qinghai tidak hanya kuat dalam kekuatan, tetapi juga sangat berpikiran jernih. Sekarang mereka memiliki dua pilihan. Salah satunya adalah mengambil naga emas secara paksa dan menyinggung Ye Chen. Konsekuensinya tidak serius, tapi itu tidak perlu stabilkan pihak lain dan lihat situasinya sebelum kita berbicara. Di dalam gua, kekuatan naga emas yang kuat mekar dari tubuh Su Jing, yang merupakan tanda terobosan. Menabrak, sejumlah besar batu purba menumpuk di depannya untuk membentuk bukit, dan Su Jing dengan cepat menyerap energi di batu purba. Energi di batu purba berada dalam keadaan kacau dan dapat diubah menjadi bentuk energi apapun, termasuk kekuatan naga. 100.000 yuan, 500.000 yuan. Sebagai naga emas, kekuatan naga yang terkandung dalam tubuh Su Jing sangat besar. Ketika dia dipromosikan ke alam, dia membutuhkan banyak batu primordial. Ketika Ye Chen memasuki surga keempat hidup dan mati, dia menghabiskan puluhan ribu batu purba Jing belum dipromosikan, dan telah menghabiskan 500.000 batu, celahnya biasanya tidak besar. Ketika 1 juta penuh batu primordial dikonsumsi, kekuatan naga di tubuh Su Jing mengalami perubahan kualitatif dan kuantitatif. Pegang kepala tinggi-tinggi, terdengar suara nyanyian naga, dan Su Jing dipromosikan. Apakah ini langit keempat dari kehidupan dan kematian? Su Jing merasa bahwa kekuatannya telah meningkat pesat. Serius, kekuatan naga dari naga raksasa berada di antara esensi sejati dan kekuatan, dan itu bukan kekuatan murni, juga bukan kekuatan murni, kekuatan murni. Esensi sejati, tetapi kekuatan naga yang dimiliki secara eksklusif oleh naga raksasa, yang membuat naga raksasa itu sangat kuat. Ia tidak hanya dapat memiliki tubuh roh yang kuat, tetapi juga memiliki beberapa efek esensi sejati. Dengan peningkatan kultivasi dasar, keunikan kekuatan naga menjadi semakin jelas. Petik 2 tanda tanya petik 2. Kekuatan jiwa dilepaskan, dan Su Jing merasakan gerakan di luar gua. Adanya formasi dan batasan dapat mengisolasi pemindaian kekuatan jiwa, tetapi orang-orang di dalamnya dapat menembus kekuatan jiwa. Berjalan ke sisi gerbang batu, Su Jing melambaikan tangannya. Tiba-tiba, pintu batu itu terbuka. Kamu Chen. Su Jing menyapa Ye Chen. Kamu menerobos. Menggenggam tangan Su Jing, mata Ye Chen berbinar. Su Jing sedikit mengangguk, dan mau tak mau menatap Chen Qinghai dan Si Tao. Itu benar-benar naga emas murni. Chen Qinghai memandang Su Jing dengan hati-hati, mengangguk dari waktu ke waktu. Su Jing mengerutkan kening, dia tidak suka orang lain menghakiminya secara langsung. Melihat wajah Su Jing sedikit berubah, Chen Qinghai tahu bahwa dia kasar, dan buru-buru berkata Chen Qinghai, sesepuh dari klan naga, datang ke sini kali ini untuk membawamu kembali ke klan naga. Rahasia klan naga, setelah mempelajari rahasia klan naga ini, kamu benar-benar naga klan naga. Maaf, aku tidak ingin pergi sekarang. Su Jing langsung menolak. Si Tao tidak tahu mengapa, melihat jantung Su Jing berdetak sangat kencang, tangan Su Jing dan Ye Chen saling berpegangan, yang membuatnya sangat tidak nyaman, dia berkata di klan naga, ada naga emas lainnya, jangan apakah kamu tidak ingin melihat mereka?
Melihat mereka, ku bilang, aku tidak mau pergi sekarang. Su Jing mengulangi lagi. Apa bagusnya manusia ini sehingga kamu bahkan tidak ingin kembali ke klan naga? Kamu adalah naga raksasa, bukan manusia. Hanya klan naga yang menjadi milikmu. Suara si Tao menjadi lebih keras. Ye Chen berkata, apakah kamu tidak mendengar dengan jelas? Dia tidak ingin pergi ke klan naga untuk saat ini, dan kita akan membicarakannya nanti. Diam, si Tao meledak. Bicaralah dengan hormat. Ye Chen juga sedikit kesal. Apakah kamu punya nyali untuk bersaing denganku? Jangan khawatir, aku akan menekan kultivasiku ke tingkat kelima hidup dan mati, dan aku tidak akan pernah mengambil keuntungan darimu. Si Tao menatap Ye Chen. Ini baik, tidak ada cara bagi Ye Chen untuk mundur, jika tidak, pihak lain pasti akan terus terjerat. 1170